semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bro. Oke, baik. Kita akan sama-sama berdiskusi siang hari ini mengenai teknologi kontrasepsi. Ya, apa saja yang tergolong ke dalam kontrasepsi, kemudian jenis-jenis kontrasepsi, termasuk kontrasepsi hormonal dan non-hormonal, apa saja keunggulan dari kontrasepsi, apa saja kekurangannya, dan bagaimana kita melakukan edukasi kepada klien, meyakinkan bahwa inilah kontrasepsi yang terbaik yang bisa digunakan pada klien kita. Sebagai pengantar, saya akan menyampaikan bahwa kontrasepsi atau family planning, perencanaan keluarga, itu adalah payung besarnya kontrasepsi. Kalau kita melihat tujuan dari pembangunan berkelanjutan, SDG, Sustainable Development Goals, bahwa investasi di dalam program perencanaan keluarga atau family planning akan memfasilitasi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, ya ada 17 tujuan. Dan kita bisa lihat di sini bahwa impact dari perencanaan keluarga, impact dari family planning yang sangat luar biasa. Dan di dalam family planning ini terdapatlah kontrasepsi. Kita bisa lihat di sini ada 5P ya, yang sangat dipengaruhi oleh suksesnya program perencanaan keluarga atau family planning atau contraception di dalam sebuah negara. Yang antara lain dengan mengontrol, mengendalikan jumlah penduduk, ya dengan ilmu kependudukan yang baik, maka akan bisa mengatasi kemiskinan, mengatasi kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan juga melakukan pemberdayaan perempuan. Kemudian terkait dengan lingkungan sangat banyak, karena kita mengendalikan jumlah penduduk, kita membuat masyarakat sehat, maka lingkungan pun akan sehat. Begitu pula dengan prosperity, pembangunan, perdamaian, dan partnership. Jadi betapa besarnya manfaat dari sebuah program family planning. Kalau teman-teman ingat, teman-teman yang sudah lahir pada zaman era Bapak Presiden Soeharto, jelas sekali keluarga berencana, beliau menyatakan, adalah program yang setiap hari didengung-dengungkan oleh pemerintah. Disitulah keberhasilan pemerintah Indonesia saat itu, yang diakui oleh seluruh dunia, bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mampu menekan total fertility rate dengan sangat baik. Dan sampai saat ini total fertility rate kita kurang lebih di angka 2,2-2,3. Ya, kita insya Allah akan menuju 2,1 atau bahkan di bawah 2. Artinya satu keluarga hanya memiliki paling banyak 2 anak saja. Baik, ini adalah konsep keseluruhan. Jadi kalau kita berbicara mengenai kontrasepsi, berbicara mengenai family planning, mengenai keluarga berencana, bahwa ini adalah investasi. Jadi teman-teman semuanya, ya para dokter, para bidan, tentu harus membantu meyakinkan pemerintah bahwa investasi yang terbaik, salah satu investasi yang terbaik dalam pembangunan kesehatan adalah perencanaan keluarga, dan di dalamnya adalah kontrasepsi. Kita tahu jenis-jenis kontrasepsi. Paling tidak ada 4 macam jenis kontrasepsi, ya teman-teman mungkin sudah tahu, saya mengingatkan lagi. Ada kontrasepsi hormonal, kemudian non-hormonal, kontrasepsi alamiah, dan kontrasepsi mantap, di mana satu pasangan akan mengakhiri fase atau masa reproduksinya. Kita mulai dengan kontrasepsi hormonal. Kita bisa lihat di sini bahwa dari gambar ini terlihat di baris atas ini adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progesteron sintetik only, atau kita sebut sebagai progestin. Kita tahu salah satunya adalah implan, ya, kemudian implan 6 batang, implan 2 batang, KB suntik yang 3 bulan, ya. Baru kemudian di sini suntik yang 1 bulan, ini adalah kontrasepsi kombinasi karena mengandung kombinasi hormon estrogen dan progesteron sintetik. Dan di bawahnya ada pil kombinasi, pil ibu menyusui. Ini juga alat kontrasepsi dalam rahim, ya, AKDR, tetapi mengandung hormon progesteron, levonorgestrel, sehingga kita sebut sebagai levonorgestrel intrauterine system.
Kemudian 2 alat kontrasepsi ini dua-duanya belum masuk di Indonesia. Ini ada haring yang mengandung hormon kombinasi progesteron dan estrogen dimasukkan ke dalam vagina. Ini adalah koyok transdermal. Ya, pada tahun 2004 saya termasuk orang yang melakukan penelitian koyok transdermal ini di Indonesia. Sebenarnya penggunaannya sangat mudah, tinggal ditempel saja, digunakan selama seminggu, dan ibu atau perempuan akan mengganti koyoknya ini seminggu sekali. Tapi sayang sekali, kemudian ternyata koyok itu sulit masuk, ya karena berbagai macam hal, antara lain karena adanya keraguan dari Majelis Ulama Indonesia terkait dengan mandi wajib. Ya, kalau mandi wajib ada bagian yang tidak terkena karena tertutup koyok, itu menyebabkan banyak diragukan untuk digunakan di negara-negara yang populasinya sebagian besar adalah Muslim. Kemudian kita lanjutkan pada yang kedua, kontrasepsi non-hormonal. Teman-teman tahu, di baris pertama ini adalah semua alat kontrasepsi dalam rahim. Paling kiri, ini adalah lips loops, ya jenis spiral yang paling banyak dijumpai pada perempuan Indonesia, bahkan sampai saat ini. Ini benar-benar spiral. Ya, mengapa dinamakan spiral? Karena bentuknya spiral. Ini adalah materinya adalah plastik, dimasukkan ke dalam rahim dan dia bisa digunakan seumur hidup. Ya, beberapa teman-teman dokter ataupun ibu bidan mungkin akan menjumpai ketika seorang wanita menopause ingin mencabut lips loop. Dan biasanya secara teknis agak sulit karena umumnya dia akan menempel ke dalam rahim. Ya. Kemudian yang kedua ini juga AKDR, ya jenisnya adalah multiload. Ya, multiload ini ada jangkarnya. Ya, relatifly tidak terlalu disukai oleh ibu-ibu karena jangkar ini menancap ke dalam dinding rahim. Ini yang menyebabkan pengguna spiral atau pengguna multiload tepatnya akan lebih merasa nyeri walaupun tidak sedang haid. Kemudian ini yang paling populer saya kira Koperti 380A. Ya, kemudian ini adalah Novate 200 dan Novate 380A. 200 ataupun 380 menggambarkan luas dari tembaga. Ini adalah spiral yang mengandung tembaga karena tembaga ini sifatnya yang inert, ini akan membantu mencegah terjadinya proses fertilisasi. Ya, salah satu fungsinya ya dengan melebarkan atau mengecilkan ukuran tembaga. Dan ini Flexi T300, ini saya termasuk principal investigator. Flexi T300 pada tahun 2004-2005 sangat kecil ukurannya, dan Flexi T300 inilah yang kemudian dipopulerkan. Ya, saya membandingkannya dengan Copper T380. Jelas Flexi T300 ini lihat lengannya melengkung, targetnya supaya tidak merangsang rahim sehingga ibu lebih nyaman, tidak merasa nyeri ketika dipasang Flexi T ini, dan jumlah darahnya pun lebih sedikit. Inilah keunggulan Flexi T dibandingkan dengan Copper T ataupun Novate. Yang lainnya ini kondom perempuan pernah populer pada tahun-tahun 2000-an tetapi kemudian tidak berlanjut karena kebanyakan perempuan Indonesia tidak suka dipasangi kondom, dan banyak juga kondom ini akan lepas ketika perempuan sedang buang air kecil ataupun buang air besar. Demikian pula dengan diafragma. Ya, ini alat kontrasepsi non hormonal yang tidak begitu populer di kalangan perempuan-perempuan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kontrasepsi alamiah. Kita tahu metode kalender, pantang berkala, ya ini yang kerap kali coba dilakukan oleh pasangan-pasangan usia subur. Relatif tidak kompleks tetapi cukup sulit untuk diterapkan dengan baik. Mengapa? Karena kita tahu bahwa masa subur seorang perempuan ya atau proses ovulasi itu terjadi paling tidak 2 minggu atau 14 hari sebelum terjadinya ovulasi, sebelum terjadinya menstruasi, Jadi akan sangat sulit sebenarnya bagi kita meramalkan kapan menstruasi yang akan datang. Karena ovulasi itu terjadinya 14 hari sebelum haid yang akan datang. Jadi kalau haidnya tidak teratur, kadang-kadang 28 hari, kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 32 hari, akan cukup sulit meramalkan masa subur. Apalagi mengingat sperma bisa bertahan 3 hari, sel telur bisa bertahan 1 hari, sehingga kadang-kadang kontrasepsi alamiah ini jebol, kemudian satu pasangan akhirnya menjadi hamil.
Metode amenorelaktasi ini yang dipopulerkan terutama pada pasangan-pasangan yang menyusui secara eksklusif. Keunggulan dari ASI eksklusif antara lain adalah karena disekresikannya hormon prolaktin oleh hipofisis anterior yang menyebabkan prolaktin itu menghambat proses ovulasi. Sehingga seorang perempuan dalam waktu 6 bulan pasca melahirkan, bila masih menyusui secara eksklusif dan belum menstruasi, maka metode amenorelaktasi masih merupakan metode yang sangat efektif dalam mencegah terjadinya kehamilan. Yang keempat adalah kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap yang kita kenal dengan MOW dan MOP, yang metode operasi wanita ini banyak dikerjakan oleh teman-teman dokter spesialis, terutama sebagian ada yang mengerjakannya dokter umum, baik dilakukan dengan mini laparotomi ataupun dengan laparoskopi. Tekniknya juga banyak, kita bisa membakar, mengkoagulasi pangkal tuba, atau kemudian diikat ya di cara pomeroy, atau pakai cincin fallopian ring. Ini biasanya dilakukan dengan laparoskopi. Ya, program ini sangat populer ya pada saat saya kira mungkin 20 tahun yang lalu ya, tahun 97 98 ya, kita begitu aktif melakukan safari KB yang luar biasa ya, antara lain dengan melakukan laparoskopi oklusi tuba. Tetapi saat ini mungkin agak berkurang. Kemudian ini adalah vasektomi tanpa pisau yang dipopulerkan oleh teman-teman ahli urologi. Sebenarnya ini untuk dikerjakan para teman dokter umum ya, teman-teman di layanan primer. Vasektomi prinsipnya adalah mengikat vas deferens. Ini adalah saluran yang menghubungkan antara pabrik sperma, testis, buah zakar, tubulus seminiferus ya, keluar ke ductus ejaculatorius. Jadi kalau ini dipotong, otomatis dalam ejakulat tidak terdapat sperma. Bagaimana dengan efektivitas kontrasepsi? Ya, kita tahu menduduki lini pertama adalah kontrasepsi mantap. Ya, baik itu vasektomi ataupun tubektomi, dan sejajar dengan metode kontrasepsi jangka panjang lainnya yaitu implan atau susuk dan alat kontrasepsi dalam rahim. Ya, baru kemudian ya saya kira ini less than one person per year. Jadi kalau PEL indeksnya sangat rendah ya, satu di bawah 1 per 100 perempuan dalam setahun. Kemudian di bawahnya baru adalah menyusul suntik, ya suntik yang 3 bulan ataupun suntik 1 bulan, pil. Kemudian tadi ini koyo transdermal, ring, diafragma, dan di bawahnya lagi baru kondom, ya, dan spermatisid ataupun pantang berkala. Jadi kita lihat yang paling efektif adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang reversible, yang sejajar dengan efektivitas dari kontrasepsi mantap. Masuk ke kontrasepsi hormonal berikutnya, ya ini adalah pertanyaan yang saya susun. Kalau kita ditanyakan seperti ini, apakah sebenarnya jenis kontrasepsi hormonal yang pertama dikenalkan di dunia? Jawabannya adalah pil kontrasepsi kombinasi. Jadi untuk para dokter dan ibu bidan ketahui bahwa pil kontrasepsi kombinasi pertama kali dikenalkan di dunia tahun 1960. Ada 2 mereknya, ya, Enovit di Amerika, Anoflar di Jerman. Ini mengandung 5 mg, ini estrogen, norethinodrel. Ini 75 mikrogram mestranol, ini nenek moyangnya estrogen, dan ini adalah progesteron, 5 mg norethinodrel. Begitu tinggi kadar estrogen dan progestinnya sejak saat itu pada tahun 1960. Ya, kita lihat nih dia perkembangannya pil kontrasepsi hormonal tahun 1960. Baru kemudian tahun 69, tahun 73, dan tahun 1976 lahirlah kontrasepsi yang berbasis hormon progestin. Mengapa? Karena pada saat pertama kali dipopulerkan dengan tingginya konsentrasi hormon estrogen, saat itu banyak sekali efek samping. Ya, perempuan merasa berat badannya bertambah, payudaranya tegang, ya, breast tenderness, perutnya berasa penuh jerawat, varises, dan sebagainya. Sehingga kemudian dipopulerkanlah kontrasepsi yang berbasis hormon progesteron atau progesteron sintetik. Ya, baru kemudian suntik kombinasi ya tahun 1980, susuk, vaginal ring, dan terakhir adalah koyo hormonal. Inilah sejarah perkembangan kontrasepsi hormonal
mulai yang tadinya pil saja mengandung estrogen progesteron, kemudian ada pil yang mengandung progesteron saja, kemudian suntik yang mengandung progesteron, suntik kombinasi, koyo, dan vaginal ring. Inilah perkembangan dari kontrasepsi hormonal. Pertanyaan yang kedua berikutnya adalah manakah yang tergolong kontrasepsi hormonal kombinasi estrogen dan progestin? Kita lihat, ini adalah kumpulan kontrasepsi hormonal yang mengandung kombinasi estrogen dan progesteron sintetik. Ya, suntik kombinasi. Suntik kombinasi ini lama kerjanya 1 bulan, sehingga akseptor bisa tidak menyuntik dalam waktu 1 bulan. Kemudian ini koyo, ya transdermal patch, vaginal ring, dan pil. Ini kombinasi. Kemudian ini adalah yang progestin base, ya, mulai dari suntik, susuk 6 batang, susuk 2 batang, susuk 1 batang, pil progestin, dan alat kontrasepsi dalam rahim yang mengandung progesteron sintetik, atau kita kenal levonorgestrel intrauterine system. Pertanyaan selanjutnya adalah manakah yang tergolong kontrasepsi jangka panjang? Kalau kita lihat per definisi, yang disebut sebagai metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP adalah kontrasepsi yang metode penggunaannya hanya 1 kali atau bahkan kurang dari 1 kali dalam 1 bulan dengan efektivitas yang baik. Jadi dia hanya 1 kali saja datang, pasang, kemudian kontrol nanti 3 bulan atau 6 bulan atau 5 tahun. Jadi sering disebut sebagai forgettable contraception atau long-acting reversible contraception. Inilah jenis-jenis metode kontrasepsi jangka panjang yang reversible. Kita ingat, suntik salah satu kontrasepsi hormonal yang paling populer di Indonesia. Kalau kita lihat datanya di BKKBN, ya DMPA 150 mg. Ini untuk jangka waktu 3 bulan. Pada saat saya bertugas di daerah Sumatera Selatan, ya tentunya pasien akan datang langsung naik ke meja periksa, buka celananya, dok suntik. Ya, jadi mengapa suntik begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia? Karena kalau belum disuntik, pasien merasa belum berobat. Ya, karena itu suntik termasuk yang populer. Kemudian susuk 6 batang, LNGIUS, levonorgestrel intrauterine system, ini sayang tadinya ini akan masuk dalam program pemerintah. Ya, mengapa ini dikembangkan? Karena ini mampu mengatasi kelemahan-kelemahan dari spiral. Ya, spiral atau AKDR menyebabkan nyeri pada saat haid, menambah jumlah darah haid, dan bila digunakan hormon di dalam AKDR ini, maka keluhan-keluhan itu bisa teratasi dengan baik. Susuk 1 batang, susuk 2 batang, Jadena. Ya, kemudian di spiral, ya saya kembalikan lagi, multilode, ya Coperty, Novate, dan Flexity. Efektivitas, ya sebagian besar, tadi saya ulangi kembali lagi, bahwa sebagian besar efektivitas metode kontrasepsi yang terbaik adalah metode kontrasepsi jangka panjang, long acting reversible contraception, yang termasuk ke dalam forgettable contraception. Pertanyaan berikut yang menarik, diskusi kita semakin mendalam sekarang, bagaimana mekanisme kerja kontrasepsi hormonal? Mengapa contraception, kontra terhadap konsepsi, adalah menghambat terjadinya konsepsi atau menghambat terjadinya kehamilan? Dalam kontrasepsi hormonal ada 2 jenis hormon yang kita kenal, yaitu estrogen dan progesteron sintetik. Kita tahu estrogen ini akan menghambat atau memberikan umpan balik negatif kepada hipofisis, sehingga hipofisis tidak mensekresikan FSH. Karena hormon FSH ini sangat penting dalam mengembangkan sel telur di dalam ovarium, maka bila ada estrogen yang diberikan dari luar, FSH terhambat, sel telur tidak berkembang sehingga pasien tidak ovulasi. Jadi mekanisme yang pertama adalah menghambat ovulasi karena estrogen. Yang kedua, adanya progesteron sintetik atau progestin. Progestin akan menghambat secara langsung ke lendir serviks, lendir mulut rahim. Tentu teman-teman tahu ketika masa subur, seorang perempuan lendir mulut rahimnya akan panjang sekali, yang kita kenal dengan spin barque. Mengapa itu terjadi? Itu terjadi karena tingginya hormon estrogen akibat telur yang matang pada saat itu. Lendir serviks sangat penting
Karena dengan lendir serviks yang baik, maka sperma akan bisa dihantarkan oleh lendir serviks ini masuk ke dalam rahim, kemudian masuk ke dalam tuba fallopi untuk menemui sel telur yang telah menunggu di dalam tuba. Tetapi bila lendir serviks diganggu, akibat hormon progesteron, lendir serviks menjadi kental, sehingga sperma tidak bisa menembus mulut rahim, tidak akan terjadi pembuahan. Dan progesteron ini akan tinggi ketika korpus luteum atau ovulasi sudah terjadi, karena progesteron akan diproduksi oleh korpus luteum. Sehingga pada siklus alami, tingginya progesteron itu untuk melindungi kalau sudah terjadi pembuahan, ya di dalam tuba fallopi sedang menunggu terjadinya proses implantasi embrio, maka progesteron akan mengentalkan lendir serviks sehingga embrio hasil pembuahan akan aman. Tetapi dalam hal kontrasepsi, progestin bertujuan untuk menghambat fertilisasi, menghambat penetrasi sperma. Di samping itu, progestin juga menghambat pertumbuhan endometrium, sehingga endometrium menjadi tidak reseptif dan embrio tidak mau nempel ke dalam dinding rahim. Kita lihat berikut ini adalah gambar yang sangat menarik. Ini adalah siklus haid normal, ini adalah siklus haid pada akseptor kontrasepsi kombinasi. Kita lihat, pada siklus haid normal, di pertengahan siklus ada sel telur yang matang, dia ovulasi, hormonnya seperti ini, FSH kita lihat ada 2 puncak, LH1 menjelang ovulasi. Tetapi, bila pasien atau klien kita meminum kontrasepsi kombinasi, maka FSH dan LH akan ditekan dari awal, sel telur tidak akan pernah berkembang, tidak akan pernah terjadi ovulasi. Karena itu tidak terjadi haid. Efek yang kedua, kita bisa lihat bagaimana efek kontrasepsi kombinasi terhadap lendir serviks. Tadi sudah saya sampaikan, ya ini ada yang normal, menjelang ovulasi lendir serviks akan memanjang, ini akan memfasilitasi terjadi pembuahan. Tetapi pada klien yang mengkonsumsi kontrasepsi kombinasi, maka lendir serviks akan kental terus, dinding rahim kita lihat tidak setebal dinding rahimnya pasien yang normal. Oleh karena itu, banyak mitos mengatakan, dokter, Bu Didan, dokter, Pak dokter, Bu dokter, Bu Bidan, kalau saya minum pil kontrasepsi, kalau saya minum pil KB lama-lama, nanti rahim saya menjadi kering. Sebenarnya bukan menjadi kering, tetapi memang pada pasien-pasien atau pada klien yang mengkonsumsi pil kontrasepsi kombinasi, karena dinding rahimnya ditekan, maka jumlah darah haidnya akan sangat-sangat sedikit. Karena itu, pil kontrasepsi kombinasi merupakan salah satu pilihan obat bagi pasien-pasien, bagi para perempuan yang menstruasinya banyak. Selain bermanfaat untuk kontrasepsi, pil kontrasepsi kombinasi juga bermanfaat untuk mengurangi jumlah darah haid. Selanjutnya, bagaimana teknik pemberian hormon dalam pil kontrasepsi kombinasi? Kita tahu, ya sepanjang siklus haid, pil kontrasepsi kombinasi ya hormon estrogen dan progesteron diberikan secara kontinu. Artinya sejak hari pertama diberikan hormon estrogen dan progesteron. Itulah sebabnya ya saat ini yang paling banyak di Indonesia adalah yang monofasik. Ya teman-teman tahu ada merek Microgynon, ada merek Andalan, kemudian Triquilat dan sebagainya ya, lingkaran emas dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk pil kontrasepsi kombinasi yang mengandung hormon estrogen dan progestin dan diberikan sejak awal, sehingga akan menekan pertumbuhan dinding rahim, akan menekan jumlah darah haid sehingga darah haidnya lebih sedikit. Bagaimana pengembangan kontrasepsi hormonal dengan tujuan menurunkan efek samping? Kita lihat, sekarang usianya sudah 60 tahun kontrasepsi hormonal. Kita lihat pada tahun 1960, hormon estrogen begitu tinggi yang mengandung mestranol dan etilenestradiol kemudian diturunkan baik hormon estrogen maupun hormon progesteron. Tujuannya adalah untuk menurunkan efek samping dan meningkatkan compliance atau kepatuhan akseptor. Kita lihat, dulu ketika dosisnya masih tinggi, maka sangat mudah terjadi breast tenderness, jerawat, obesitas, peningkatan tekanan darah, varises, dan sebagainya. Tetapi sekarang dari dosis yang tadinya 50 mikrogram
sekarang dosisnya hanya tinggal 20 mikrogram saja, dan jenis progesteron yang tadinya levonorgestrel sekarang banyak sekali. Ada yang jenisnya siproteron asetat, ini anti androgen, ini yang obat jerawat, teman-teman tahu. Ada yang drospirenon ini anti retensi cairan. Jadi kalau minum pil kontrasepsi ini keunggulannya adalah tidak meretensi cairan, mengurangi resiko kemungkinan pertambahan berat badan atau kegemukan. Ya, kita lihat di sini salah satunya adalah Simfonia yang mengandung drospirenon dan ethylene estradiol 20 mikrogram. Dan saat ini bahkan pil kontrasepsi kombinasi mengandung preparat estrogen alami dan preparat progestin Dynogest yang berfungsi menekan jumlah darah haid dan juga aman, bahkan digunakan sampai perempuan memasuki masa menopause. Ini yang kita lihat, perkembangan pil kontrasepsi kombinasi selama 60 tahun, dilakukan penurunan dosis estrogen, dilakukan penurunan dosis progesteron, dan ditemukan jenis progesteron yang baru. Dan kita lihat ada intervensi dari hari bebas hormon. Teman-teman tahu, pil kontrasepsi dulu 217, 21 pil aktif, 7 pil kosong. Tetapi kemudian sekarang berubah 24 zat aktif, 4 pil kosong. Mengapa demikian? Ternyata ini ya, dengan mengintervensi hari tanpa pil itu akan meningkatkan kenyamanan pasien, akan meningkatkan non-kontraseptif benefit, efek-efek non-kontraseptif yang sangat menguntungkan. Ya, ini salah satu contohnya. Ini Simfonia, 20 mikrogram ethylene estradiol dan 2 mg drospirenon diberikan dengan regimen 244. Dan pil kontrasepsi ini dapat mengatasi keluhan-keluhan premenstrual syndrome. Pil kontrasepsi ini dapat mengatasi efek yang menakutkan, terutama terkait dengan obesitas, dapat mengatasi juga masalah-masalah yang terkait dengan hipertensi. Kita lihat sudah ada 6 generasi, 6 dekade pil kontrasepsi kombinasi di seluruh dunia ya. Awalnya tadi Enovit dan Anoflar, ya sekarang saya kira sudah ada low dose ya pil kontrasepsi kombinasi yang dosis estrogennya sangat rendah, ya bahkan menggunakan estrogen alami atau digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa ketika seorang perempuan mengkonsumsi hormonal, baik itu estrogen dan progesteron, apa yang terjadi di dalam tubuh? Kita bisa lihat di sini, kalau hormon progesteron yang diminum, hormon estrogen yang diminum, dia akan mengaktifkan sistem renin, angiotensin, aldosteron system, sehingga terjadilah retensi cairan. Itulah sebabnya mengapa kalau meminum estrogen akan terjadi kegemukan. Di samping itu, ya ada progesteron yang sifatnya androgenik, ya sifatnya memiliki derivat dari testosteron, sehingga terjadilah efek samping jerawat. Karena itu penting sekali dikembangkan jenis progesteron yang tidak meretensi cairan, yang anti terhadap retensi cairan, yaitu drospirenon. Ya inilah salah satu manfaat perkembangan pil kontrasepsi untuk mencegah ya kemungkinan si ibu akan menghentikan pil KB karena merasa berat badannya bertambah. Ya karena dengan progesteron yang tadinya levonorgestrel diubah menjadi drospirenon sehingga perempuan merasa aman, berat badannya tidak bertambah dan menambah kepatuhan atau meningkatkan compliance dari akseptor. Kemudian kita lihat manfaat dan risiko. Ya, teman-teman bisa lihat semuanya di sini bahwa pengguna pil kontrasepsi kombinasi itu sangat aman. Ya, karena pil kontrasepsi kombinasi karena adanya progestin itu melindungi terhadap kejadian kanker endometrium. Jadi pengguna pil kontrasepsi kombinasi lebih rendah risikonya untuk menderita kanker endometrium. Juga lebih rendah risikonya menderita kanker ovarium. Kenapa? Karena ovulasinya dihambat. Semua penggunaan kontrasepsi yang sifatnya menghambat ovulasi akan menurunkan, akan menyelamatkan perempuan terhadap kejadian kanker ovarium. Karena ovulasinya dihambat. Kita lihat, risikonya bisa turun sampai 50%, bahkan berlanjut 15 tahun setelah penghentian pil. Kemudian juga melindungi terhadap kanker kolorektal, kanker kolon atau kanker usus besar. Kenapa? Karena ada hormon estrogen. Hormon estrogen akan memperbaiki metabolisme semua metabolit yang dihasilkan yang bersifatnya karsinogenik.
Sehingga kita bisa lihat perempuan risiko kanker kolonnya lebih rendah dibandingkan laki-laki karena memiliki hormon estrogen. Ya, inilah keunggulan kontrasepsi hormonal kombinasi. Menekan jerawat dan kulit berminyak. Kalau teman-teman sekarang lihat, ada salah satu pil kontrasepsi kombinasi yang mengandung hormon siproteron asetat. Indikasinya bukan KB, indikasinya obat jerawat. Ya. Kemudian tidak meningkatkan berat badan dan tekanan darah, menekan sindrom prahaid tadi, mengandung drospirenone, hormon progesteronnya menghambat retensi cairan. Karena itu sebenarnya saya juga sudah menyampaikan, kami sudah menyampaikan kepada BKKBN, kepada Kementerian Kesehatan, kemungkinan kita melakukan eksplorasi bahwa kontrasepsi hormonal yang diberikan kepada masyarakat secara gratis itu adalah kontrasepsi hormonal yang memiliki keunggulan. Yang mampu melindungi perempuan terhadap kanker ovarium, kanker endometrium, memperkuat tulang, mengurangi jumlah darah haid, menghilangkan nyeri haid, proteksi terhadap kista dan tumor jinak ovarium. Begitu banyak manfaat-manfaat non-kontrasepsi yang bisa didapat bila seorang perempuan, bila klien kita menggunakan kontrasepsi kombinasi atau meminum pil kontrasepsi kombinasi. Apa resikonya? Kalau kita lihat di sini, seseorang yang mengkonsumsi kontrasepsi hormonal atau pil, kita lihat, memang akseptor 3 kali lebih tinggi, ya, meningkat risiko tromboembolinya dibandingkan dengan non-akseptor. Tetapi bila dibandingkan dengan seorang perempuan hamil jauh lebih tinggi terjadinya risiko emboli atau lepasnya bekuan darah. Ia bisa sampai 12 kali lipat dibandingkan perempuan yang tidak sedang hamil. Kemudian ketakutan mengenai kanker payudara, ketakutan mengenai kanker serviks akibat penggunaan hormonal, semuanya tidak terbukti. Jadi kontrasepsi hormonal sampai sejauh ini tetap aman. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah hormon free interval tadi. Dengan kita memendekkan hormon free interval yang tadinya 7 hari, kita pendekkan hanya menjadi 4 hari. Ternyata akan memperbaiki keluhan-keluhan pasien terkait siklus haid. Biasanya ada premenstrual syndrome. Ya, premenstrual syndrome kalau menjelang haid luar biasa, ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Tapi kalau kita perpendek, maka keluhan itu akan membaik. Ya, ini antara lain pilnya adalah Symphonia, ya, estradiol dan drospirenone 3 mg, pil aktifnya 24 tablet dan tidak minum obatnya 4 hari saja. Di samping itu, ada lagi yang regimennya memanjang. Bisa diminum pil kontrasepsi itu bisa diminum selama 6 bulan zat aktifnya. Jadi diresepkan langsung 6 bulan, placebonya dibuang. Tujuannya adalah supaya pasien tidak haid. Ya, kita lihat ini, ya, Symphonia, ya, atau ini seasonal, ya, sampai 4 bulan berturut-turut dia minum, kemudian setelah 4 bulan baru dia haid. Ada yang bahkan sampai ini mungkin sampai 6 bulan, ya, sampai 6 bulan. Ya, sampai 6 bulan 126 tablet itu sangat memungkinkan, ya, bahwa perempuan ini bisa tidak haid selama 6 bulan itu aman. Ya, itu aman. Setelah 6 bulan baru pilih stop, baru dia menstruasi selama 3-4 hari dan minum lagi selama 6 bulan. Dari penelitian membuktikan bahwa extended regimen pil kontrasepsi sangat menguntungkan, terutama bagi perempuan-perempuan yang memiliki keluhan-keluhan terkait sindrom haid. Ya, pasien saya, ya, karena mengandung kista endometriosis, ya, di jaringan paru ada dia. Setiap dia menstruasi dia sesak napas. Karena itu kita bikin dia tidak mens, sehingga sesak napasnya hilang. Ada perempuan yang setiap menstruasi dia kejang, catamenial epilepsi. Epilepsi yang terjadi terkait dengan siklus haid karena adanya endometriosis di jaringan otak. Itu harus kita tekan, ya, dengan menggunakan extended regimen pil kontrasepsi. Ada perempuan-perempuan yang trombositnya sangat rendah, ya, yang menderita ITP, yang menderita penyakit demam berdarah misalkan, mensnya sangat panjang, berikan pil kontrasepsi, ya, sampai 6 bulan. Biarkan dia tidak haid. Biarkan dia tidak haid, itu sangat aman, ya. Pasien-pasien yang pergi umroh, pasien-pasien yang pergi haji, atau pengantin baru bisa diberikan extended regimen oral contraception. Berikan saja 6 blister, 144 tablet dia minum selama 6 bulan. Setelah itu stop, 3 hari dia mens, minum lagi selama 6 bulan. Jadi setahun dia menstruasinya hanya 2 kali, dan itu sangat aman. Irit pembalut
Ya, bagi perempuan-perempuan yang menstruasi sangat nyeri karena ada kista misalkan, dia tidak perlu ke IGD repot-repot, karena ada perempuan yang setiap mens dia pergi ke IGD karena nyeri haid. Dia pergi ke IGD karena harus transfusi darah karena darahnya sangat banyak. Tetapi dengan extended regimen, dengan minum pil kontrasepsi yang diperpanjang, semua keluhan-keluhan itu bisa diatasi. Dysmenorrhea, premenstrual syndrome, bahkan bisa untuk haji, umroh, dan sebagainya, termasuk honeymoon, pengantin baru. Pada olahragawan juga, tetapi kalau olahragawan hati-hati karena penggunaan steroid bisa dikategorikan sebagai doping. Pertanyaan yang ketujuh selanjutnya adalah, dilakukan pengembangan kontrasepsi hormonal untuk menurunkan efek samping hormon estrogen. Ada orang-orang yang tidak boleh meminum estrogen, tidak boleh disuntikkan estrogen. Karena itu dikembangkanlah kontrasepsi hormonal berbasis progesteron. Kita kenal ada mini pill. Zaman saya di puskesmas ada mini pill, ada isinya adalah levonorgestrel, ya begitu. Itu kita Expluton dulu namanya. Dia progesteron bisa menekan ovulasi, bisa mengganggu pergerakan sperma, menekan dinding rahim dan mengentalkan lendir serviks tadi seperti saya jelaskan. Sehingga dengan memberikan progesteron saja sudah sangat cukup, sperma tidak akan mampu mencapai sel telur yang ada di dalam tuba fallopiae. Karena itu progestin-based contraception merupakan alternatif yang bisa digunakan pada perempuan yang sedang menyusui, pasti karena estrogen menghambat air susu sekresinya, perempuan yang mengalami kontraindikasi estrogen, dan perempuan yang usia di atas 40 tahun. Kontraindikasi estrogen misalkan perokok. Dan di Indonesia sangat jarang perempuan perokok. Tetapi kalaupun ada perokok, ya maka progestin-based contraception adalah pilihan yang tepat. Karena kalau estrogen sangat berbahaya. Kedua, obesity. Perempuan yang sangat-sangat gemuk, yang BMI-nya lebih dari 40, yang mungkin dianjurkan progestin-based contraception karena estrogen tidak dianjurkan. Perempuan hipertensi yang tidak terkontrol di atas 160, maka tidak boleh diberikan estrogen. Ya, diizinkan untuk diberikan progestin-based contraception. Perempuan satu lagi yang sangat penting, harus diingat bahwa pada pasien-pasien diabetes mellitus, kencing manis, pada pasien-pasien penyakit hati akut, pada pasien-pasien yang mengkonsumsi obat TB, rifampicin, INH, atau sekarang sudah ada Kombipak, itu tidak boleh diberikan kontrasepsi hormonal. Karena kontrasepsi hormonal menjadi tidak efektif, sehingga kemungkinan kegagalannya menjadi besar. Selanjutnya adalah bagaimana pertimbangan orang dalam memilih kontrasepsi hormonal. Inilah pertimbangan-pertimbangan orang terutama. Parameternya haid, terkait dengan nyeri enggak kalau minum pil kontrasepsi ini. Sindroma prahaid, ya ini pertimbangan juga, apakah dengan mengkonsumsi kontrasepsi hormonal ini premenstrual syndrome baik, berat badan, tekanan darah, compliance, keputihan, dispareunia, dan kembalinya kesuburan. Inilah bagaimana kita memilih ya jenis-jenis pil kontrasepsi. Pil hati-hati ya mengenai kegemukan, tekanan darah tinggi, dan jerawat, sehingga kita harus memilih jenis pil yang baik sesuai dengan pasien yang ada. Kalau kita bisa memilih pil yang mengandung preparat progesteron yang tidak mengikat cairan, yang mampu menekan jerawat, itu sangat aman bagi klien kita. Alat kontrasepsi dalam rahim, spiral. Ya sekarang ada spiral yang macam-macam yang mengandung hormon progesteron jauh lebih baik, tetapi spiral yang difasilitasi oleh pemerintah pun juga baik, Koperti 380 dan Novate 200. DMPA, ini ada hati-hati, kita harus sampaikan bahwa penggunaan suntik 3 bulan tidak boleh lebih dari 2 tahun, karena bisa menurunkan densitas tulang, kemudian menyebabkan tidak haid, juga implan menyebabkan tidak haid ya. Ini pertimbangan-pertimbangan ini, konseling inilah yang harus kita berikan kepada akseptor kita. Ya, indikatornya ya stabilisasi berat badan, ya ini jenis-jenis hormon yang berkembang, drospirenone, ini ada hormon progesteron yang bersifat anti-retensi cairan, siproteron asetat ini yang menekan hormon testosteron, kemudian ini di dalam rahim menekan pertumbuhan endometrium. Jadi kalau klien yang menggunakan LNG-IUS, Mirena atau levonorgestrel intrauterine system, umumnya dia tidak haid. Ya. Menunda haid bisa diberikan extended regimen dengan sangat aman.
Juga pasien-pasien yang dysmenorrhea atau nyeri haid ya bisa dilakukan seperti ini, dilakukan pemasangan AKDR di dalam tetapi mengandung hormon progesteron. Ini akan menekan pertumbuhan dinding rahim sekaligus akan menekan rasa nyeri. Jadi ini sangat baik pada pasien-pasien yang memiliki adenomiosis misalkan. Pasien-pasien yang mengalami keluhan kista endometriosis karena nyeri haid. Inilah pilihan alat kontrasepsi dalam rahim yang sangat baik. Dua terakhir mungkin, kapan akseptor dapat memulai kontrasepsi hormonal? Jawabannya, kapan saja. Ya. Kalau dia lagi haid dalam waktu 5 hari terakhir, ya kontrasepsi dapat dimulai. Tapi kalau dia sedang tidak haid, pastikan pasien tidak sedang haid, tidak sedang hamil. Pastikan pasien atau klien tidak sedang hamil, dan itu boleh dipakai, dan pastikan ada kontrasepsi tambahan selama 7 hari pertama. Kriteria kelayakan medik WHO, kita punya KLOP, teman-teman boleh download di Android. Ya ada yang aman, nih kelas 1, kelas 2 manfaatnya lebih besar, kelas 3 risiko lebih besar, dan kelas 4 yang kontraindikasi. Saya kira ini ada semua, kita punya KLOP, kita punya kriteria kelayakan medik yang bisa dilihat, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, baik untuk pil kombinasi, untuk pil progestin, untuk implan, maupun untuk suntik progestin. Ya, contohnya ini grup 1, ya pil KB itu sangat aman untuk perempuan di bawah 40 tahun, ya varises, epilepsi, miom, HIV, AIDS sangat aman. Ya, tetapi kalau ini di atas 40 tahun ya, atau grup 3 ini lebih berbahaya kalau di atas 30 dan merokok. Ya, merokok sangat berbahaya. Penggunaan obat-obatan mengganggu enzim hati, misalkan tadi penyakit tuberkulosis, atau kalau di atas 35 tahun merokok lebih dari 15 batang, tekanan darah tinggi, diabetes, nanti tidak boleh, udah pasti. Pil kontrasepsi kombinasi. Kelayakan medis untuk kontrasepsi progestin ini yang kelas 1 ya, untuk menyusui, postpartum, trombosis, dysmenorrhea, penyakit jinak payudara, ada FAM, tumor payudara itu aman, tidak perlu takut. Ada miom itu aman. Obes, gemuk aman, TB aman. Jadi kalau penderita TB jangan diberikan pil kontrasepsi kombinasi, jangan, berikanlah kontrasepsi progestin saja ya. Kemudian yang tidak boleh dia adalah ketika kanker payudara aktif atau penyakit jantung akut, hepatitis akut, atau stroke akut, itu tidak boleh. Ya. Kemudian kelayakan medis AKDR, ya ini alat kontrasepsi dalam rahim. Ya ini semuanya boleh. Ya miom kalau besar mungkin tidak boleh, tapi kalau kecil nggak ada masalah, ya. Penyakit jantung yang tidak boleh ini kelainan anatomi rahim yang menyebabkan distorsi. Jadi kalau kavum uterina ada distorsi, tidak boleh. Ada perdarahan pervaginam yang banyak, kita tidak tahu itu karena apa, tidak boleh. Ada penyakit radang panggul, tidak boleh. Ada CA cervix, apalagi tidak boleh. Ya, umumnya yang lain aman, begitu. Ya ini quick guide contraception. Jadi kalau Anda ingin memberikan kontrasepsi hormonal, tanyakan dulu ini tekanan darah tinggi tidak ada, stroke tidak ada penyakit kencing manis, tidak ada kanker payudara, bukan perokok aktif, dan tidak meminum obat-obatan TB, lihat rifampicin. Ya, tidak meminum obat-obatan kejang, ya fenobarbital, langsung boleh. Tapi kalau meminum obat-obatan ini, jangan berikan kontrasepsi hormon. Bagaimana kalau lupa? Kalau lupa, umumnya boleh, silakan minum pil saja yang lupa. Kalau lupa 2 hari, minum. Ya, kalau lupa 3 hari, ya umumnya maksimal boleh lupa maksimal 3 hari saja. Ya 2 pil, 2 hari saja ya. Tidak boleh lebih dari 3. Ya kalau pil yang biasa begitu ya. Tapi kalau pil yang rendah, dosis rendah estrogennya hanya boleh lupa 2 hari. Kalau yang biasa 3 hari. Tapi lihat minggu keberapa lupa. Prinsipnya pil KB akan efektif bila sudah lewat 1 minggu. Jadi kalau sudah 1 minggu pasti dia akan efektif. Jadi kalau minggu kedua lupanya, silakan melanjutkan saja minum pil yang lupa, tidak perlu kondom. Ya, kalau minggu pertama itu berbahaya karena minggu pertama itu masih belum efektif. Jadi minum pil yang lupa dan pakai kondom selama 1 minggu. Kalau minggu ketiga kalau lupa ganti saja dengan pil yang baru, paket yang baru. Oleh karena itu penting sekali kita mengedukasi klien kita untuk meminum pil kontrasepsi pada saat dia haid. Sehingga harapannya ketika haidnya bersih, pilnya sudah efektif dan pasien bisa melakukan hubungan seksual seperti biasa dengan suaminya. Ya, ini adalah clinical pathway. Bagaimana peran bidan, dokter umum, kita lihat ini untuk MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, konseling.
sangat penting. Konseling dan penapisan, ya, mulai dari syarat, indikasi, kepatuhan, kelayakan medik tadi, pilihannya, efektivitas, efek samping, periksa dalam kalau AKDR, yakinkan tidak sedang hamil, kemudian bila dipasang saat tidak haid perlu proteksi selama 7 hari begitu. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan dan ini boleh dikerjakan baik oleh bidan maupun oleh dokter umum. Kemudian kontrolnya adalah kalau spiral tentu cek filamen, ya, keluhan nyeri atau pendarahan ada atau tidak. Kemudian kalau kontrasepsi pil, konseling, lagi-lagi konseling, KIE, konseling, informasi dan edukasi merupakan sebuah hal yang sangat penting bila kita akan melakukan pemasangan kontrasepsi. Ya, bisa dilakukan oleh bidan, dokter umum, atau dokter spesialis. Ya, pil kita lihat, ya, apakah diberikan pil kombinasi regimen 217, 244 atau pil progestin saja. Kalau tidak menyusui boleh pil kombinasi, kalau menyusui kontraindikasi atau kontraindikasi estrogen maka pil progestin. Lakukan kontrol seperti itu. Kemudian saya cepat saja, ini kalau kontrasepsi MOW dan MOP, ya sebagian besar nih dokter umum dan terlatih atau dokter spesialis, ya. Lihat konseling, penapisan, persiapan, ya. MOW bisa dengan laparoskopi, ring, klip, ligasi, koagulasi atau mini lab begitu. Kemudian kita lanjut metode kontrasepsi jangka panjang. Ya, aduh sebentar, ada gangguan. Oh. Mohon maaf. Ya, kemudian metode kontrasepsi jangka panjang. AKDR, ya, kalau komplikasi ini tentu teman-teman bidan dan dokter harus tahu. Kalau kita curiga ekspulsi, curiga translokasi, maka kata kuncinya adalah pasang spiral satu lagi sebagai marker, kemudian lakukan X-ray sehingga kita yakin betul apakah terjadi translokasi, apakah terjadi ekspulsi atau tidak. Kemudian segera rujuk ke FKRTL untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Kemudian ini adalah penanganan komplikasi untuk metode kontrasepsi pil, ya, terutama terkait dengan pendarahan. Jangan panik, tenang saja. Lakukan konseling yang penting kepada klien kita bahwa sebagian besar pengguna pil kontrasepsi kombinasi akan mengalami breakthrough bleeding pada 3 bulan pertama. Mungkin dia masih justifikasi, masih adjustment, penyesuaian, adaptasi dengan dosis estrogen. Kalau berdarah, naikkan dosisnya, pil KB-nya. Boleh naikkan 2 kali 1 sampai dia berhenti darahnya, turunkan kembali. Tidak perlu cemas, ya. MKJP, kemudian ini MKJP dengan penyulit, ya, terutama kalau implan pada pasien-pasien gemuk atau spiral bila serviks sulit ditampakkan, ya, ini yang harus dilakukan penapisan, ya, oleh teman-teman dokter umum dan bidan. Ini kira-kira akan terjadi penyulit sehingga harus dirujuk ke FKSTL. Ya, 2 slide terakhir. Ya, ini konsep family planning yang dari tadi saya sampaikan. Betapa besar penting investasi dalam kesehatan. Betapa besar artinya kontrasepsi dalam pembangunan kesehatan. Ya, betapa besar family planning artinya. Kita lihat dari adolescence, ya, siklus haid, ya, pertumbuhan fungsi reproduksi, pertumbuhan organ reproduksi, kemudian menikah, ya, ketika dewasa dia perlu imunisasi, kemudian perikonsepsi, hamil, melahirkan, kemudian sampai menopause, balik lagi. Ini adalah siklus kehidupan. Sangat penting peran kontrasepsi dan juga nutrisi. Kalau kita berbicara sumber daya manusia, maka kontrasepsi ini adalah sebagian dari kata kunci yang sangat penting peran kita, kontribusi kita dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai kesimpulan, dari presentasi saya yang cukup panjang ini, kontrasepsi merupakan layanan promotif dan preventif. Promotif dan preventif, jelas. Kami selalu menyampaikan kepada BPJS bahwa layanan promotif dan preventif adalah kontrasepsi. Jadi tidak ada indikasi kontrasepsi. Indikasi kontrasepsi adalah pasien ingin hidup sehat. Ya, bisa berbasis hormonal, bisa non-hormonal, bisa regimen jangka panjang, bisa manfaat non-kontrasepsi yang luar biasa. Kita lihat mekanisme kerja seperti apa. Kontrasepsi berbasis progestin sebagai alternatif, ya, efek non-kontrasepsi yang luar biasa, dan kapan dimulai, kapan kita bisa memulai pemberian kontrasepsi, tentunya ketika klien sedang tidak hamil dan harus mengacu kepada kriteria kelayakan medik. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Prof. Iko atas materinya yang sangat menarik dan insightful. Sebagai ilustrasi mungkin ini saya sedikit tampilkan. Ini adalah produk yang tadi disampaikan oleh Prof. Iko, Sinfonia 24 berisi dirospirinon ethinylestradiol kombinasi, dan ini Desiret Desogestrel. Ini sebagai referensi untuk teman-teman. Baik, kepada rekan-rekan sekalian, peserta webinar, dokter-dokter, dan teman-teman, saya yakin pasti banyak sekali hal-hal yang ada dalam pikiran yang ingin didiskusikan, karena kita tahu bahwa masalah kontrasepsi ini bukan hanya masalah klinis, tapi juga masalah sosial. Ya, pemanfaatannya itu sangat terkait erat dengan kondisi sosioekonomi di satu daerah dan masyarakat itu sendiri. Dan saya yakin teman-teman di daerah, karena ini pesertanya dari seluruh daerah, Prof, dari Sumatera sampai ke seluruh Indonesia sampai ke Papua. Jadi saya yakin teman-teman di daerah pasti memiliki tantangannya sendiri-sendiri, baik dari segi klinis maupun dari segi sosial. Ya. Jadi kami persilakan kepada dokter-dokter, peserta, dan rekan-rekan sekalian. Pertanyaannya udah banyak nih, Dr. Farid, di kolom Q&A. Jika ingin ada yang didiskusikan, silakan ditulis di chat, atau bisa juga dibacain aja, Dr. Farid. Ya, atau bisa juga raise hand. Nanti kami akan tunjuk untuk berbicara. Oh, tidak bisa bicara ya. Baik, saya bacakan. Ya. Ada pertanyaan dari Bidan Rosta Helawati di Tasikmalaya. Assalamualaikum, Prof. Di Q&A juga banyak. Q&A. Di Q&A banyak. Oh, Q&A banyak ya. Oh, ini saya baca di chat dulu, Prof. Ada metode kontrasepsi yang sebaiknya digunakan pada ibu paritas 2A0, abortus 0, P2A0, usia 31 tahun dengan riwayat persalinan kedua, inversion uteri. Bagaimana, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Bu Rosita. Bu Rosta, ya. Saya kira ini usia 31 tahun, para 2, ya. Tentunya kita menginginkan segera dipasang metode kontrasepsi jangka panjang, karena anaknya sudah 2. Tinggal kita tahu kita berapa usianya, tentu kita akan harus tanyakan berapa usianya. Harapannya tentunya kalau sudah 2 dan anaknya sudah relatif aman, ya di atas 5 tahun begitu, kontrasepsi mantap bisa ditawarkan. Tapi kalau tidak, metode kontrasepsi jangka panjang menjadi pilihan. Ya bisa spiral, ya bisa post placental insertion dipasang, atau suntik ataupun implan. Tapi ini adalah post inversi, ya, inversion uteri. Kita lihat dulu seberapa parah inversi uterinya. Kalau inversi uterinya parsial, ya, tentu kita masih pada tempatnya lah kita melakukan pemasangan post placental insertion dari IUD. Tetapi kalau inversi uterinya total, mungkin kita berpikir sebaiknya tidak menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim. Ya, kita tawarkan untuk suntik 3 bulan yang paling mudah, supaya compliance-nya baik, sebelum pulang disuntik saja gitu 3 bulan DMPA, sehingga relatif aman selama 3 bulan gitu. Atau susuk, ya, implan. Begitu, Dr. Farid. Baik, terima kasih, Prof. Mungkin jangan lupa edukasinya juga, Prof, ya, tentang efek sampingnya tadi ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Prof. Pertanyaan selanjutnya ada di Q&A ini, jika pada pasien pasca lahiran 4 bulan melakukan ASI eksklusif, namun terjadi flek-flek selama 3 hari di bulan keempat, pasca berhubungan dengan suami sehingga dia takut untuk hamil, apakah dapat diberikan kontrasepsi darurat atau ada pilihan lain, Prof? Ya, betul. Ya, ini menarik sekali. Ya, ini betul nih. Memang catatannya metode aminorelaksasi adalah bisa diberikan dalam waktu 6 bulan dengan catatan pasien belum haid. Tapi kalau dia sudah flek-flek, biasanya kita agak tidak yakin, jangan-jangan sudah mulai terjadi ovulasi, jangan-jangan escape dia terjadi ovulasi. Jadi kalau dia pasca berhubungan dan takut untuk hamil, saya kira dapat diberikan kondar, betul. Kondar yang paling mudah ya minum pil saja, pil kontrasepsi yang ada, diberikan dosis tinggi gitu, langsung 2 pil saja, mengandung 150 mikrogram levonorgestrel, sangat cukup aman. Atau kalau mau cari yang mengandung desogestrel atau levonorgestrel, ini ada Desiret ya tadi, Desiret itu mengandung desogestrel, itu cukup aman untuk dikonsumsi selama 2 hari atau 3 hari sebagai backup. Terima kasih, Dr. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Prof. Iko. Ada pertanyaan, Prof. Prof, mohon dijelaskan kembali tentang penggunaan 217 dan 244.
Ya, ini saya tampilkan slide saja ya. Saya tampilkan slide saja. Jadi, ya ini adalah bagaimana kita mengintervensi hormon free interval ya, hormon free interval. Ya. Ya, ini dia ya. Prinsipnya pada pil kontrasepsi yang konvensional tentu kita akan memberikan ibu atau klien kita adalah 21 pil yang aktif dengan 7 hari tanpa minum pil. Diharapkan ini menyerupai siklus haid alami. Jadi dalam 28 hari hanya 21 hari saja minum zat yang aktif, pil yang aktif sehingga tidak ada ovulasi, tetapi supaya dia haid, maka selama 7 hari ini di stop. Tidak minum apa-apa sehingga pasien akan menstruasi dan pada saat menstruasi pertama dilanjutkan kembali untuk minum zat yang aktif. Ini yang dikatakan sebagai regimen 217. Tetapi dikembangkan juga oleh kita ada regimen 244. Artinya pil yang aktifnya diperpanjang. Yang tadinya hanya minum 21 hari, kita perpanjang menjadi 24 hari. Mengapa demikian? Karena penelitian menunjukkan pada pasien-pasien yang memiliki keluhan premenstrual syndrome, PMS misalkan, dia setiap menstruasi dia sakit kepala, nyeri perut, tegang payudaranya, marah-marah dan sebagainya. Ketika dia minum pil karena ovulasinya ditekan, tidak ada hormonal yang bergejolak begitu, maka keluhan-keluhan itu hilang. Tapi ketika pilnya di stop, dia menstruasi, keluhan itu timbul. Oleh karena itu, timbullah ide, bagaimana kalau pil aktifnya diperpanjang saja sehingga pasien tidak minum obatnya itu pendek, hanya 4 hari saja. Harapannya dengan memperpanjang pil aktif ini, hormon free intervalnya pendek, keluhan-keluhan pasien terkait siklus haid tadi hilang. Yang biasa pasien sakit kepala, yang biasa pasien marah-marah, yang biasa pasien payudaranya tegang pada saat haid, dengan diperpanjang zat aktifnya menjadi 24, itu hilang. Dan juga diberikan hormon progesteron yang sifatnya anti retensi cairan. Oleh karena itu, pil kontrasepsi kombinasi dengan regimen 244. Regimen 244, ya meminum pil aktifnya 24 hari dan tanpa minum pil yang 4 hari, dan pemilihan progesteronnya yang drospirenone, ya anti retensi cairan, itu mampu memperbaiki keluhan-keluhan PMS. Itu, ya di sini ada Simfonia, ya Simfonia mengandung estradiol valproat dan drospirenone. Saya kira begitu, Dr. Farid. Makasih, Prof. Pertanyaan selanjutnya, dengan ada pasien menggunakan akseptor implan dan timbul flek-flek dan justru BB-nya semakin menurun. Apakah harus ganti kontrasepsi, Prof? Mohon pencerahan. Ya, ini implan ya, timbul flek-flek. Oke, ya. Jadi begini, mengapa implan bisa timbul flek? Ya? Implan itu berisi progesteron. Jadi progesteron kalau digunakan dalam jangka panjang, jangka waktu yang panjang, itu akan menyebabkan pembuluh darah di dalam rahim itu menjadi rapuh sehingga menjadi tipis dan dia bisa breakthrough bleeding, ya, flek-flek panjang. Itu yang kita kenal sebagai progesteron breakthrough bleeding. Bukan saja pada implan keluhan-keluhan perdarahan seperti ini, tetapi juga pada akseptor KB suntik. Ya biasanya karena dinding rahimnya sangat tipis sehingga pembuluh darahnya menjadi rapuh, dia berdarah. Cara mengatasinya gimana? Ini pertanyaannya tentunya kan. Cara mengatasinya gimana? Paling mudah, berikanlah hormon estrogen. Karena hormon estrogen itu akan memperbaiki kontur pembuluh darah di dalam rahim. Hormon estrogen akan kembali sedikit menebalkan dinding rahim, sehingga dinding rahimnya menjadi stabil. Nah, pada kasus pengguna implan, ketika dia flek-flek, ya ibu dokter atau ibu bidan atau pak dokter itu bisa memberikan paling mudah pil kontrasepsi. Berikan saja pil kontrasepsi. Memang edukasi dengan pasien harus penting, harus pintar. Nanti pasien akan tanya, kan saya kan udah pakai implan, kok dikasih pil KB lagi? Gitu. Kita harus jelaskan bahwa pil KB ini tujuannya adalah mengatasi keluhan flek-flek. Ya silahkan minum pil KB ini ya kan 1 hari 1 saja. Mungkin tidak perlu lama-lama, 5-7 hari saja. Nanti kalau perdarahannya berhenti, stop saja pil KB-nya. Begitu. Kadang-kadang kita perlu waktu 7 hari sampai 2 minggu untuk minum pil KB. Dan itu tidak perlu dikhawatirkan.
Kalau berat badannya menurun, ya saya kira nggak ada masalah ya. Justru yang kita takutkan adalah pengguna implan dia berat badannya naik. Gitu, Dr. Fah. Ya, terima kasih Prof. Ya. Ada pertanyaan dari Bratatin, sampai kapan pemakaian pil KB untuk terapi PMS, misalnya disebabkan adanya kista ovarium dapat diberikan? Oke. Ya, sampai kapanpun jawabannya. Ya. Jadi pil kontrasepsi kombinasi itu dengan keunggulan yang luar biasa. Ya, dengan keunggulan yang luar biasa, dia mampu mengatasi keluhan-keluhan yang dihadapi oleh para perempuan. Ya, termasuk tadi nyeri haid, kemudian premenstrual syndrome, darah haid yang banyak. Oleh karena itu kalau di Amerika, survei nomor 1 yang paling banyak dipakai apa? Pil kontrasepsi. Ya. Kecuali di Indonesia karena kadang-kadang kepatuhan nih, compliance bermasalah. Kadang-kadang pasien lupa minum pil. Dan jawabannya tadi kalau ditanyakan sendiri sampai kapan? Sampai kapanpun silahkan. Bahkan wanita yang belum menikah pun boleh minum pil kontrasepsi dengan tujuan bukan untuk kontrasepsi, tetapi untuk mengatasi keluhan-keluhan terkait sistem reproduksi yang bisa diatasi dengan pil kontrasepsi. Silakan kalau nona minum saja pil kontrasepsi sampai dia menikah misalkan. Bahkan minum pil kontrasepsi ini akan memperbaiki performance reproduksi dia. Ya, karena hormonnya membaik, poros hipotalamus, hipofisis ovariumnya membaik, begitu setelah dilepas, kembali aktif, dia ovulasi lagi bisa segera hamil. Demikian pula pada pasien yang sudah punya anak. Kalau dia ingin mengatasi keluhan-keluhan terkait siklus haid dengan minum pil KB, silahkan minum. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Pil KB sekarang sangat aman, bahkan boleh digunakan sampai pasien masuk ke dalam masa menopause. Begitu, Dr. Farid. Baik, terima kasih Prof. Ada pertanyaan Prof. IUD salah satu kontraindikasinya adalah PID. Jika ada pasien punya riwayat Prof, ini sudah riwayat dengan PID, apakah boleh pasang IUD? Ya betul. Gini, jadi kalau kita lihat yang tidak boleh itu adalah PID yang aktif, penyakit radang panggul yang aktif. Kalau memang dia punya penyakit radang panggul yang aktif, otomatis pasti tidak boleh IUD. Tapi kalau dia hanya punya riwayat dan saat ini aman, saya kira itu kriteria masih di kelas 2. Ya, benefit lebih unggul dibandingkan risikonya. Jadi silakan kalau kita anggap sekarang pasien sudah tidak ada keluhan PID, tidak ada keputihan, ya, compliance kontrolnya baik, silakan. Tidak ada bukan merupakan kontraindikasi. Gitu. Yang kontraindikasi itu adalah kalau dia PID yang sedang akut sekarang atau riwayat PID berulang. Kalau PID berulang, nah itu mungkin kita harus hati-hati. Kita berpikir mungkin tidak pada tempatnya kita menawarkan IUD. Gitu. Baik, makasih Prof. Ya. Prof, pertanyaan selanjutnya Prof, apakah pil kombinasi baik untuk digunakan pada pasangan muda yang baru menikah yang ingin menunda punya anak? Apakah akan ada dampaknya nanti jika sudah ingin mempunyai anak? Ya, boleh. Ya, tentu pilihan baik, nggak ada masalah. Sebagian besar pasca fertility after contraception, kesuburan setelah menghentikan minum pil kontrasepsi kombinasi itu akan kembali dalam waktu 6 bulan. Ya 85% sampai 90% itu 6 bulan sampai 8-9 bulan sudah kembali. Nggak perlu takut. Pasangan muda yang baru menikah bagus saja, nggak ada masalah. Justru akan sangat baik karena bagi perempuan tadi manfaat non kontrasepsinya sangat banyak. Dia bisa memperbaiki performance reproduksi, mencegah terjadinya infeksi, menurunkan risiko terjadinya kista, seperti itu. Jadi ketika di stop, peluang dia untuk hamil justru semakin besar. Gitu. Baik, kira-kira ada arahan untuk jenis kontrasepsi yang bisa digunakan nggak Prof, yang dianjurkan untuk pasangan yang seperti ini Prof? Saja boleh. Ya terutama saja boleh. Muda tentu kita, tetapi ya kalau dia tergantung. Yang pertama tanyakan dulu kira-kira dia mau hamilnya kapan. Kalau dia mau menundanya hanya dalam waktu 6 bulan atau sampai 1 tahun, ya mungkin MKJP bukan pilihan ya. Metode kontrasepsi jangka panjang kayak spiral, ya implan, itu mungkin kalau rencananya menunda sampai 2 tahun, 3 tahun ya pilihan. Tapi kalau 6 bulan sampai 1 tahun, saya kira pil kontrasepsi kombinasi salah satu pilihan yang sangat efisien dan efektif. Baik, terima kasih Prof.
Prof, ini ada pertanyaan. Pemakaian kontrasepsi pasca persalinan untuk pemakaian kontrasepsi hormonal, apakah boleh diberikan dan kapan boleh langsung diberikan, Prof? Ya, baik. Ini pertanyaan bagus ya. Pasca melahirkan. Concern kita pada ibu-ibu pasca persalinan adalah satu, apakah ibu itu menyusui atau tidak. Ya, kalau ibu itu menyusui jelas, jangan berikan kontrasepsi yang mengandung estrogen. Ya, karena estrogen akan menduduki reseptornya D2 ya di kelenjar payudara dan itu menghambat sekresi dari air susu. Ya. Oleh karena itu, satu, yakinkan dia menyusui atau tidak. Yang kedua, kalau dia tidak sedang menyusui, tidak menyusui aktif, kita boleh ya berikan pil kontrasepsi kombinasi yang mengandung estrogen ya. Biasanya bahkan pada ibu-ibu yang melahirkan anaknya, ya ada beberapa kasus yang tidak beruntung anaknya meninggal dunia dan dia ingin menghambat ASI, kita berikan pil estrogen. Tetapi pada ibu yang menyusui tentu pilihannya banyak. Ibu yang menyusui ya paling mudah sekarang program pemerintah KB pasca salin. Ya, KB pasca persalinan dengan melakukan pemasangan AKDR. Dalam waktu 5 menit setelah plasenta lahir, pasang IUD. Ya, tujuannya adalah untuk mencegah proteksi obstetri dan juga mencegah pasien lupa begitu ya, sehingga meningkatkan compliance atau kepatuhan dari aseptor. Atau pilihannya boleh progestin base ya, progestin base bisa pil menyusui, bisa DMPA suntik atau implan. Tetapi pertanyaan sekarang, kalau ibunya menyusui eksklusif, mengapa kita mesti tawarkan dia segera terburu-buru? Kalau ibunya bisa diyakinkan untuk melakukan metode aminorelaktasi, biarkan ibu dalam waktu 6 bulan ini, biarkan dia menggunakan metode aminorelaktasi seperti itu. Nah, tetapi kalau kita khawatirkan dia compliance-nya jelek dengan mal metode aminorelaktasi, kita boleh berikan dia suntik, ya DMPA, suntik. Yang paling gampang, implan mungkin agak repot ya. DMPA sih walaupun di WHO katakan dipasang setelah nifas ya, tetapi langsung disuntik itu tidak ada masalah. Ya, tidak masalah. Hanya catatannya kalau suntik itu tidak boleh lebih dari 24 bulan. Karena kaitannya dengan bone mineral density. Begitu, Dr. Farid. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Prof. Prof, ada bidan dari Medan bertanya, Prof. Ada pasien beliau, ibu menyusui menggunakan KB selama 3 bulan ini, usia 35 tahun, mengeluh tidak haid dan serasa nyeri pada saat koitus, seperti kering seperti itu katanya. Dia minum apa? Yang bisa KB-nya apa? Nah, ini KB-nya tidak ada keterangan nih, Prof. Mungkin dia melahirkan, pasca melahirkan apa gimana? Pasca melahirkan menyusui selama 3 bulan, Prof. Oke. Menggunakan KB selama 3 bulan ini, lalu merasakan nyeri pada saat koitus dan tidak haid. Ini nggak ada keterangan KB-nya apa sih, Prof? Ya. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya apa yang bisa dilakukan intervensi kepada pasien ini, Prof? Ya, oke. Baik, ini pasca melahirkan ya. Pasca melahirkan 3 bulan, artinya nifasnya sudah lewat dong. Yang pertama, kalau dia menyusui, karena dia masih amenorre nih. Kalau dia menyusui, apakah amenorre itu benar-benar karena laktasi, amenorre laktasi ya? Artinya kalau dia benar melakukan ASI eksklusif di amenorre, artinya metode amenorre laktasinya berhasil. Ya, berhasil. Jadi amenorre karena hormon prolaktin yang tinggi yang mencegah terjadinya pematangan telur. Itu pertama, tidak haidnya. Yang kedua, nyeri haid. Nyeri saat berhubungan seksual ya, dispareunia. Dispareunia ini macam-macam nih penyebabnya. Dispareunia mohon dieksplorasi lagi. Mengapa terjadi dispareunia? Pertanyaan pertama adalah, apakah ini hubungan seksual pertama pasca nifas? Nifas kita tahu 6 minggu, ya 40 hari, 1,5 bulan lah, hampir 6 bulan, hampir 2 bulan. Ya, kalau ini hubungan seksual yang pertama pasca melahirkan, pasca persalinan, hati-hati memang. Kadang-kadang pasca persalinan itu ada yang namanya kita sebut sebagai postpartum sexual dysfunction. Ya, disfungsi seksual pasca persalinan. Ya, penyebab utamanya adalah psikologi sih, faktor psikologi. Ya, banyak disebabkan karena faktor psikologi, perempuan yang masih merasa takut, trauma, ya, itu. Apalagi kalau persalinannya per vagina. Yang kedua, mau dilihat juga
kalau ini persalinnya pervaginam, apakah pada saat bersalin itu ada ruptur perineum, ada perlukaan di daerah perineum yang kemudian penjahitannya tidak sempurna. Kadang-kadang proses penjahitan perineorafi yang terlalu rapi sekali, rapat sekali, itu juga bisa tension, ya high tension itu bisa menyebabkan nyeri saat hubungan seksual. Jadi itu perlu dieksplorasi. Jangan-jangan saat koreksi perineorafinya yang terlalu ketat dan sebagainya sehingga menyebabkan nyeri. Dan yang terakhir tentunya ya dilihat lubrikasi, apakah lubrikasinya baik atau tidak, seperti itu. Kaitannya dengan hubungan seksualnya seperti apa, ya introduksi seksual, foreplay-nya dan sebagainya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Menyambung yang tadi Prof, kalau pasien pasca melahirkan, kapan waktu pemasangan AKDR yang tepat, Prof? Ya, saya kira kalau AKDR sih paling jelas dalam waktu 5 menit, ya 5 menit. Bila 5 menit setelah plasenta lahir dilakukan pemasangan AKDR, itu menurunkan risiko ekspulsi. Karena kalau lebih dari 5 menit baru dipasang AKDR-nya atau spiralnya, maka risiko ekspulsinya akan meningkat. Itu studi yang kami lakukan di Jakarta. Kalau waktu sampai 5 menit risiko ekspulsinya tidak tinggi dibanding 5 sampai 24 jam. Antara 5 menit sampai 24 jam dibanding di bawah 5 menit. Di bawah 5 menit jauh lebih rendah risiko ekspulsinya. Kalau sudah di atas 24 jam tidak dianjurkan pemasangan IUD pasca persalinan, segera dianjurkan untuk pasang interval, ya menunggu 6 minggu pasca persalin. Begitu, Dr. Farid. Baik, terima kasih Prof. Riko. Pertanyaan selanjutnya, Prof, dari Yusti Meliana, Prof. Ada pasien dengan riwayat benjolan di payudara. Apa kontrasepsi yang sebaiknya disarankan kepada pasien ini? AKDR sudah beberapa kali mencoba, tapi terlalu banyak keluhan pada yang bersangkutan, Prof. Ya, yang pertama tentu ditanyakan dulu keluhannya apa, ya. Kalau AKDR tidak cocok, ya ada pendarahan dan sebagainya, tentu kita akan beralih mencoba metode kontrasepsi jangka panjang yang lainnya. Metode kontrasepsi jangka panjang lainnya bisa implan, bisa suntik, begitu ya, itu aman. Implan ya, yang pertama ini kita harus yakinkan apakah benjolan di payudara itu jinak atau ganas, ya kan? Kalau memang benar ada benjolan, tentu harus segera dilakukan pemeriksaan. Ya, apakah itu kista, apakah itu fibroadenoma mame, atau bahkan yang lainnya nih yang ganas. Jadi mohon dipastikan dulu. Kalau hanya kista aman. Kalau hanya kista mau dianjurkan pil kontrasepsi kombinasi, dianjurkan progestin only, dianjurkan pasang implan, dianjurkan suntik, itu aman. Ya, kalau dia fibroadenoma mame ya FAM begitu, ya itu boleh diangkat dulu. Setelah diangkat aman, mau pakai KB apa saja. Yang hati-hati kalau dia breast cancer. Kalau breast cancer tentu KB hormonal tidak boleh. Apalagi kalau breast cancernya mengandung reseptor progesteron, misalkan KB progesteron nggak boleh. Kalau breast cancer reseptor estrogen, ya mengandung estrogen nggak boleh. Begitu, itu harus hati-hati. Begitu, Bu. Baik. Terima kasih Prof. Iko atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan yang searah, Prof. Berapa kali AKDR ini boleh bongkar pasang, Prof? Oh, berapa kali aja, nggak ada masalah. Ya. AKDR saya kira sekarang Property atau Novate atau yang banyak Property dan Novate atau Lendia US ya rata-rata dia 5 tahun ya. Rata-rata 5 tahun, tetapi ada yang bisa sampai 8 tahun. Property 380A itu bisa sampai 8 tahun. Ya, jadi kalau mau lepas pasang silakan. Boleh lepas pasang sampai dengan fase reproduksinya selesai ya. Kalau di atas 45 tahun mungkin kita tidak lagi pasang AKDR lah, karena dianggap probability untuk hamilnya sangat kecil. Tapi ya sangat aman kok. Sepanjang kita melakukan pemasangan dengan baik, pasien tidak ada keluhan nyeri, tidak ada keluhan perdarahan yang banyak, AKDR bisa dipasang sampai kapanpun, sampai menopause gitu. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Nela Bidan dari Riau, Roku Hilir. Mau tanya, dokter, pasien saya paritas 5, baru 10 hari setelah partus, agak pucat semua KB, tidak ada yang cocok.
Ini tidak dijelaskan, Prof, apa yang dimaksud tidak cocok. Apakah pasien bisa MWO postpartum 10 hari, Prof? MOW, sorry. MOW itu, tubektomi. Hmm. Jadi begini, sebenarnya tubektomi yang paling ideal itulah segera setelah partus, dalam waktu 24 jam. Ya, mengapa? Karena posisi rahimnya masih tinggi. Kita kerjakan dengan mini laparotomi itu sangat mudah. Ya, gampang kita mengait tubanya. Kalau sudah 10 hari ini dia sudah agak turun, ya involusi uterus sudah terjadi. Mungkin uterusnya sudah hampir hilang di bawah simfisis ya. Apakah boleh dilakukan tubektomi? Boleh, tetapi tidak bisa lagi mini laparotomi. Mungkin harus laparoskopi approach pendekatannya. Sehingga kosnya menjadi lebih mahal, begitu ya. Mengenai keluhan tadi pucat, apakah karena perdarahan yang banyak ya, sementara menunggu MOW mungkin bisa diberikan pil kontrasepsi kombinasi. Ya, karena pil kontrasepsi kombinasi itu mencegah haidnya banyak, tapi ini pasiennya masih nifas. Kalau nifas kan dia tidak haid ya. Tidak haid, mungkin segera lakukan eksplorasi saja bagaimana kadar besinya, ferritin, apakah ada anemia defisiensi besi yang harus dikoreksi, begitu. Cek HB-nya seperti apa. Kalau perlu dia diinfus dengan ion sukros ya, dengan besi cairan begitu. Ya, terima kasih Dr. Farid. Terima kasih Prof. Eko atas penjelasannya. Ada pertanyaan Prof dari Lina Marlinawati, untuk pasien yang memakai kontrasepsi implan dan IUD sering ditemukan spotting yang sangat lama, bahkan ada pasien yang berat badannya turun. Apa yang harus dilakukan? Ya, saya kira ini saya mengulang kembali ya. Jadi baik implan maupun implan itu kan AKDR, implan itu progestin ya. Implan, suntik itu perdarahan terjadi karena efek progesteron. Progesteron jangka panjang itu akan menyebabkan pembuluh darah di endometrium rapuh, sehingga terjadilah progesterone breakthrough bleeding. Sedangkan pada AKDR itu juga terjadi perdarahan ya biasanya, dan perdarahan terjadi karena proses inflamasi ya, MMP-nya naik. Tapi kita tidak menyebut itu sebagai progesterone breakthrough bleeding. Cara mengatasinya sama. Dua-duanya itu akan teratasi dengan baik kalau kita berikan preparat estrogen. Karena estrogen itu akan menekan MMP, matriks metaloproteinase di dalam endometrium, sehingga nantinya endometrium akan beregenerasi dan akan meningkatkan stabilitas endometrium dan perdarahan berhenti. Sangat mudah, berikan saja pil kontrasepsi kombinasi. Ya, berikan saja, tadi saya sampaikan 5 hari atau seminggu begitu. Kita evaluasi dia. 1x1 mulai, kalau kurang naikkan 2x1 sampai darah dia berhenti. Kemudian diturunkan dan stop pil KB. Begitu. Terima kasih Prof. Ada pertanyaan Prof, apa yang harus kita berikan bila ada akseptor KB suntik tidak datang tidak haid selama 3 tahun, Prof? Nah, yang pertama nih kita tanya dulu usia pasiennya berapa, ya kan? Usia pasiennya berapa? Ya. Apakah usia pasiennya mendekati menopause atau tidak? Itu tentu itu satu yang pertama. Yang kedua, ini kan KB suntiknya mungkin KB suntik 3 bulan ya, DMPA ya. KB suntik 3 bulan nih DMPA. Berapa lama DMPA itu diberikan? Ya kan? Kadang-kadang DMPA ini kalau diberikan tahunan ya, walaupun maksimal 2 tahun lah. Maksimal 2 tahun. Setelah 2 tahun di stop, kadang-kadang efek deponya progesteron itu masih ada karena dia depo. Masih ada di dalam lemak sehingga belum dilepaskan oleh tubuh semuanya. Itu bisa menyebabkan dia tidak haid. Jadi tapi kalau sudah 3 tahun tidak haid, saya kira ini harus dievaluasi. Pertama adalah evaluasi bagaimana dinding rahimnya. Apakah dinding rahimnya tumbuh atau tidak? Apakah dinding rahimnya tipis atau tidak? Ya, kita bisa lakukan challenge dengan memberikan pil KB. Paling gampang dikasih pil KB dia berdarah nggak? Kalau dikasih pil KB dia berdarah, artinya responsif, masih ada dinding endometriumnya, dinding rahimnya masih baik. Kemudian lihat indung telurnya masih cukup banyak nggak? Kalau telurnya masih cukup banyak, berarti dia nggak mensel bukan karena menopause. Nggak mensel benar-benar karena memang ternyata mungkin dinding endometrium, dinding rahimnya tidak bisa regenerasi kembali setelah diberikan KB suntik yang cukup lama. Jawabannya kalau dia dengan pil KB dia mens, berikan saja dulu pil KB, berikan terus pil KB. Yang jadi masalah kalau dengan pil KB dia tidak haid, nah kemungkinan ada masalah dengan endometrium, ya dengan dinding rahim. Apakah terjadi infeksi? Apakah terjadi kerusakan reseptor estrogen di endometrium? Ya ini yang harus kita eksplorasi lebih lanjut. Saya kira itu, Dr. Farid. Baik, terima kasih Prof. Ini ada Prof, satu pertanyaan dari dokter ini Anton Tanjung, dokter umum
Dr. Anton Tanjung menanyakan usia pasien 32 tahun, para 2, riwayat PCOS, mengalami akne berat, tidak menginginkan anak dalam jangka waktu dekat. Apakah lebih efektif diberikan pil atau IUD hormonal? Ya, jadi jelas kalau PCOS, jawabannya sekarang dia tidak mau punya anak, ya berikan pil kontrasepsi kombinasi yang mengandung hormon anti-androgen, mengandung CPA tadi, ciprotolon asetat. Ya, bisa dibeli di apotek, ada yang mengandung ethinyl estradiol 35 mikrogram dan CPA, ya, ciprotolon asetat, ya. Dan itu bisa dikonsumsi sampai kapan saja, sampai dia mau hamil lagi. Karena sudah terbukti pil kontrasepsi kombinasi itu bisa meningkatkan sex hormone binding globulin, sehingga free testosteron di dalam tubuhnya akan menurun begitu, dan sehingga efek-efek akibat kadar testosteron di dalam ovarium akan membaik, dan nantinya setelah dilepaskan pil kontrasepsi kombinasi, dia reboundnya akan baik, testosteronnya turun, ya, sehingga nanti mungkin akan terjadi ovulasi spontan, bahkan pasien bisa haid normal, atau bahkan pasien bisa hamil spontan. Dan yang paling penting nih akne kan. Akne ini kan selain pil kontrasepsi meningkatkan SHBG itu akan menangkap free testosteron. Jadi minum pil kontrasepsi, SHBG akan naik, sex hormone binding globulin akan naik, free testosteron ditangkap, kemudian ada lagi ciprotolon asetat yang menempati reseptor androgen, sehingga androgennya nggak bisa bekerja. Jadi ada 2 keunggulannya, dan itu umumnya bisa memperbaiki keluhan akne beratnya. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Viko atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, Prof. Ada yang bertanya, pasien dengan riwayat keluarga CA-MAME dengan ER, estrogen reseptor tinggi, bolehkah diberikan PLKB? Pasien saat ini menyusui aktif. Ya, gini, ini kan riwayat ya, riwayat keluarga kan, bukan pasiennya kan. Kalau riwayat keluarga, kalau riwayat keluarga sih masih so far masih aman. Ya, itu kita lihat riwayat keluarga itu kelasnya kelas 2 ya. Benefit outweigh risk. Jadi keuntungannya masih lebih besar dibandingkan risikonya. Hanya tinggal konseling aja, kita lakukan konseling kepada pasien, harus lakukan sadari ya, lakukan periksa payudara sendiri secara teratur begitu. Dan berikan pil kontrasepsi kombinasi yang hormon progesteronnya tidak bersifat androgenik, ya, tadi yang drospirenol, CPA itu yang relatif lebih aman terhadap payudara, gitu. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Dr. Agung bertanya, Prof. Untuk memperbaiki siklus haid yang tidak teratur, apakah lebih baik dengan pil kombinasi biasa atau harus dengan pil KB sekuensial, Prof? Cycloproginova, Prof. Kalau pada pasien yang memperbaiki siklus haid yang tidak teratur. Nah, gini. Yang pertama, tentu kita harus cari tahu dulu pasien kita itu haidnya tidak teratur itu karena faktor apa? Gangguan ovulasi kan? Karena dia tidak ovulasi. Kalau dia tidak ovulasi, tentu kita cari tahu kenapa dia tidak ovulasi, apakah karena PCOS, apakah karena hiperprolaktin, prolaktinnya tinggi, ataukah karena cadangan telurnya berkurang, ataukah karena sinyal dari otaknya bermasalah. Jadi nomor 1 cari penyebab gangguan ovulasinya apa. Yang kedua kita tanyakan apakah dia mau hamil atau tidak. Kalau dia sudah menikah dan mau hamil, maka jawabannya bukan pil KB. Jawabannya lakukan induksi ovulasi. Berikan obat untuk membesarkan sel telur. Atau tekan hormon prolaktin. Kalau hormon prolaktin itu sebagai penyebab gangguan ovulasinya. Atau atasilah gangguan sinyal dari otaknya dengan berikan hormon. Begitu. Tetapi kalau jawabannya dia tidak ingin punya anak, karena dia sudah punya anak atau dia belum menikah, maka pil kontrasepsi adalah pilihannya. Berikan pil kontrasepsi apa saja, bagus. Ya, kecuali PCOS. Kalau PCOS, berikan pil kontrasepsi yang memiliki hormon progesteron sifatnya anti-androgen, itu lebih baik. Cycloproginova bukan pil kontrasepsi. Cycloproginova itu adalah terapi hormonal yang sekuensial. Ya, isinya adalah estradiol valerat dan norgestrel begitu. Selama 21 hari estradiol valerat dan 10 hari terakhir diberikan kombinasi norgestrel. Dia bukan pil kontrasepsi. Cycloproginova tidak menekan ovulasi, tidak menghambat ovulasi. Dia hanya memperbaiki saja siklus haid seseorang dengan melakukan mirip seperti kita melakukan tes EP begitu.
Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Dokter Brisain bertanya, Prof, ada Ya. pasiennya mengalami infertilitas sekunder Ya. setelah riwayat menggunakan KB suntik selama 4 tahun, Prof. Mohon Ya. arahannya, Prof. Nah, ya. Ini yang pertama nih, ini menarik ya. Yang pertama, KB suntik 4 tahun, itu udah kepanjangan. Ya, WHO itu jelas ya, di dalam buku Medical Eligibility Criteria WHO ataupun Royal College jelas itu. DMPA should not be exceed more than 24 months. Kenapa? Karena DMPA ya progesteron sintetik yang sifatnya depo dalam jangka waktu yang panjang itu menekan kadar hormon estrogen seorang perempuan. Jadi estrogen ditekan sangat rendah, akibatnya endometrium sangat tipis dan yang bahaya tulang. Bone mineral density-nya menjadi rendah. Jadi resiko untuk osteoporosis itu meningkat pada akseptor DMPA yang menggunakannya lebih dari 2 tahun. Nanti rekomendasi tidak boleh lebih dari 24 bulan. Sekarang pertanyaan infertilitas sekunder. Ya, infertilitas sekunder tentu kita elaborasi. Tetap Dr. Brisain saya kira eksplorasi, investigasi infertilitas tetap harus dikerjakan. Bagaimana faktor sperma? Ya, 35% infertilitas itu karena faktor sperma. Bagaimana dengan tuba fallopian? Apakah ada sumbatan? Baru kemudian ovulasi. Ya, kalau dia ovulasi, ya kalau dia menstruasi setelah DMPA dia menstruasi nih pasiennya. Nggak ada keterangan, Prof. Nggak disebut ya. Kalau dia menstruasinya baik, ya tentu dia tidak terganggu proses ovulasinya. Yang jadi masalah kalau dia tidak mens. Kalau dia tidak mens berarti produksi sel telurnya bermasalah. Tapi kalau dia menstruasi, artinya produksi telurnya sudah kembali normal, maka elaborasi yang lain, investigasi yang lain, bagaimana sperma, bagaimana tuba fallopian. Baru kemudian kita bisa menyimpulkan apa penyebab infertilitas sekunder pada pasien kita. Gitu. Prof, ada pertanyaan lanjutan. Ya. Setelah 24 bulan, kira-kira kontrasepsi apa yang bisa disarankan, Prof? Ya, pertanyaan yang baik. Ya, ini saya tunggu-tunggu dari tadi. Setelah 24 bulan tentu shift ke yang mengandung estrogen. Paling baik, ya, estrogen base. Berikanlah suntik 1 bulan sekali atau pil KB begitu. Atau kalau dia tidak bisa menggunakan preparat estrogen, gantikan yang mekanik. Berikanlah, pasanglah AKDR misalkan, alat kontrasepsi dalam rahim. Begitu. Itu yang relatif lebih aman. Gitu. Ya. Baik, Prof. Ada pertanyaan, Prof, dari Ginsa Audia. Dokter Ginsa ini bertanya, apakah benar metode kontrasepsi menyusui itu hanya efektif bila menyusui teratur per 2 jam? Dan jika jarang menyusui maka tidak efektif. Apa benar, Prof? Gini, jadi kata kuncinya dari MAL, keberhasilan MAL itu ada 3 paling tidak. Yang pertama, ibunya menyusui eksklusif, ASI eksklusif. ASI eksklusif itu on demand. On demand itu ada minimal at least setiap 4 jam. Setiap 4 jam dia menyusui, karena bayi itu akan lapar setiap 4 jam. Yang kedua, dia belum haid, ibunya belum haid. Dan yang ketiga, dalam waktu 6 bulan postpartum. Jadi 3 kata kunci inilah yang sangat penting untuk menilai suksesnya MAL, metode amenorelaktasi. Kalau salah satunya bocor, dia tidak on demand, ya nggak bisa. Dia sudah mens, nggak bisa juga. Lebih dari 6 bulan, nggak bisa juga. Begitu. Jadi konseling inilah yang harus diberikan kepada ibu-ibu postpartum ketika kita menawarkan pilihan lactational amenorrhea method, LAM, atau metode amenorelaktasi. Gitu, Dr. Farid. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Pertanyaan tentang penggunaan kontrasepsi untuk efek non-kontraseptifnya nih, Prof. Apakah pil tersebut boleh digunakan oleh remaja yang belum menikah, seperti pil Yasmin dan Diana, untuk mendapatkan efek anti jerawatnya, Prof? Kalau boleh, apakah ada bahayanya? Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik, ya. Ya, sangat menarik. Kalau kita lihat acara ini kita disupport oleh Desiret dan Simfonia, ya. Simfonia itu boleh saja. Simfonia itu pil KB, ya, pil KB yang regimennya 244, ya, estradiol valrat selama 24 hari dan kombinasi dengan drospirenone 3 mg selama 24 hari, 4 hari stop. Apakah itu boleh diminum pada nona? Sangat boleh, nggak ada masalah. Tujuannya bukan untuk kontrasepsi, tapi untuk non-kontraseptif benefit. Tadi saya katakan, ya, kalau di Amerika nomor 1 itu yang dipakai adalah pil kontrasepsi kombinasi, karena mereka menganggap mereka sudah tahu betul manfaatnya. Dengan minum pil kontrasepsi kombinasi, darah haidnya jadi lebih sedikit, ya, mensnya tidak sakit,
Risiko kanker ovarium ditekan, risiko kanker endometrium ditekan, risiko kanker kolorektal ditekan, tulang makin kuat karena ada estrogen, risiko infeksi ditekan, risiko kista ditekan. Ya, sangat banyak. Non kontraseptif benefit, jerawat ditekan, seperti itu. Jadi nggak ada masalah, ya nggak ada masalah, dan pasien atau klien kita boleh meminum itu sampai dia kemudian menikah dan kemudian ingin punya anak. Begitu, Dr. Fahri. Baik, terima kasih banyak, Prof. Ada pertanyaan dari Adriana Esti, Prof. Untuk extended regimen, selain menggunakan kombinasi estradiol spirenon, bisa menggunakan apa lagi, Prof? Extended regimen semua bisa. Ya, mikroginon katakanlah, yang paling banyak beredar kan mikroginon. Mikroginon mau extended boleh, lepas aja itu, placebonya dibuang. Buang placebonya. Berikan 6 blister, placebonya dibuang semua. Silahkan minum selama 6 bulan. Ya, 6 bulan itu 21 kali 6 ya, 126 hari. Boleh, silahkan. Jelaskan saja pada pasien nanti setelah 6 bulan boleh kontrol kembali, stop pil KB-nya, biarkan pasien atau klien kita akan mens. Mungkin menstruasi hormon free interval day-nya mungkin 3 hari sampai 5 hari cukup, minum lagi selama 6 bulan. Jadi itu sangat aman. Ya, sangat aman. Resikonya tidak ada, studi sudah menilai tidak ada risiko terhadap kardiovaskular, terhadap tromboemboli, semua tidak ada masalah. Dan kembalinya kesuburan juga sama baiknya dengan non-extended regimen. Begitu. Ada batasan maksimum penggunaannya nggak, Prof? Sampai saat ini maksimum kita sekitar 6 bulan lah. 6 bulan. Ya, tapi 6 bulan yang benar-benar minum, kemudian stop, kemudian 6 bulan lagi minum. Tapi lanjut mau berapa lama silakan. Mau nggak ada batasan tahun ya? Silakan, nggak ada masalah. Baik, terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan menarik nih, Prof. Ada pasien yang bertanya, apakah kontrasepsi pil bisa diselang-seling dengan suntik, Prof, dengan depo, misal per 3 bulan atau setiap berapa bulan. Jadi untuk ngakalin tadi, depo hanya boleh 24 bulan. Ya. Yang pertama tentunya ya kalau kita akan menawarkan metode kontrasepsi kepada klien, ya kita mesti menjelaskan masing-masing keunggulannya apa, begitu ya. Dia bisa dipakai berapa lama, compliance-nya seperti apa, kemungkinan side effect-nya seperti apa, begitu ya. Sehingga pasien atau klien kita benar-benar menyadari begitu. Ini kalau mau metode kontrasepsi jangka panjang yang kita pilih adalah IUD, implan, dan suntik 3 bulan. Gitu. Kalau non jangka panjang kita pilih pil, gitu, kemudian suntik yang 1 bulan. Gitu. Jadi apakah boleh diselang-seling? Ini agak membingungkan, ya kan? Kalau dari sisi fungsi kontrasepsinya mungkin tidak ada masalah, ya. Kadang-kadang minum pil, kadang-kadang suntik. Jadi suntik 3 bulan, kemudian setelah 3 bulan dia minum pil, boleh saja sih. Nothing to worry sebenarnya, sepanjang transisi ya, sepanjang transisi dari satu kontrasepsi ke jenis kontrasepsi lainnya itu masih overlap ya. Misalkan nih, kalau suntik 3 bulan, dia belum habis suntik 3 bulannya dia sudah minum pil, itu nggak masalah, ada overlap, jadi aman, tidak akan terjadi kebocoran, kegagalan kontrasepsi. Nanti setelah pil 3 bulan dia masih aman, setelah minum pil kemudian masih aman, sudah terlindungi, sudah lewat 1 minggu baru dia suntik begitu, itu aman. Nah kadang-kadang metode transisinya ini yang pasien tidak cukup pintar, sehingga akhirnya gagal, ya ada gagal, terjadi kegagalan metode karena selang-seling, transisinya nggak bagus, akhirnya dia hamil. Nah ini yang jadi masalah gitu. Kenapa kita tidak anjurkan, tidak rekomendasikan metode selang-seling seperti ini? Gitu, Dr. Fahri. Baik, menarik sekali, Prof. Terima kasih, Prof. Ada pertanyaan yang menarik lagi, Prof. Ada yang peserta kita menggunakan KB spiral. Ya. Lalu karena dia berjerawat, lalu ke dokter kecantikan dan diberikan pil Yasmin untuk menekan jerawat. Apakah aman, Prof, menggunakan 2 alat kontrasepsi sekaligus? Betul, ini yang tadi saya sampaikan juga. Ya prinsipnya aman, nggak ada masalah, ya kan. Nomor 1, spiral tetap dia bekerja, dia akan bekerja menghambat fertilisasi. Dan yang kedua, pil kontrasepsi tujuannya bukan untuk kontrasepsi sebenarnya. Yang diambil adalah efek untuk menekan aknenya. Sebenarnya kalau untuk akne lebih kuat lagi siklotron asetat ya dibanding drospirenon ya. Simfonia Yasmin itu mengandung drospirenon. Dia punya juga efek anti androgen, tetapi anti androgen lebih kuat dimiliki oleh siklotron asetat. Gitu. Baik, terima kasih, Prof, atas penjelasannya. Ada pasien, Prof, ada peserta, Prof, bertanya, ada salah satu pasiennya datang usia kehamilan 8 sampai 9 minggu,
Ya. G3P2A0. Riwayatnya pasien menggunakan IUD 1 tahun. Saat di USG, IUD masih ada dan menempel di miometriumnya. Ya. Dengan keadaan seperti itu, apakah IUD-nya harus dilepas segera mungkin sebelum umur kehamilannya bertambah, Prof? Atau dibiarkan saja? Ya, ini salah satu kegagalan IUD ya. Itu mungkin terjadi, mungkin sangat. IUD kan POL indeksnya 0,01 ya, jadi masih sangat mungkin terjadi kegagalan kehamilan. Kalau terjadi seperti ini, biarkan saja, jangan diapa-apain ya. Filamennya umumnya bisa terlihat, bisa tidak. Tapi kalau terlihat jangan ditarik juga, biarkan saja. Karena kalau ditarik malah justru akan menginduksi terjadinya miscarriage ya, atau abortus. Biarkan saja. Beberapa kasus dia akan lahir bersamaan, biasanya nempel di selaput ketuban bersama dengan bayinya pada saat persalinan normal atau pada saat seksio. Jadi tidak perlu khawatir. Dan paling penting yakinkan bahwa IUD-nya tidak translokasi. Ya, tidak translokasi. Sepanjang IUD-nya ada embedded di dalam miometrium, biarin aja. Bahkan pada beberapa kasus IUD yang masuk ke dalam miometrium tidak kita apa-apain, biarin aja. Sepanjang tidak menimbulkan keluhan nyeri, tidak menimbulkan pendarahan, IUD yang sudah habis masa waktunya, sudah expired, dan dia tertanam di bawah endometrium, kita biarkan saja, nggak masalah. Kalau translokasi baru harus kita ambil. Translokasi terpaksa kita eksplorasi, kita ambil karena akan bisa menyebabkan perlekatan, infeksi dan sebagainya. Begitu. Baik, terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Ini banyak pertanyaan yang serupa nih Prof tentang pemakaian kontrasepsi sampai dengan usia menopause. Ada pasien bila memakai kontrasepsi implan aktif selama 9 tahun tanpa jeda, apakah masih boleh diteruskan sampai dengan menopause, Prof? Apa ada risiko dan efek sampingnya, Prof? Ya, saya kira nggak ada masalah, ya, boleh, ya, boleh sekali. Implan itu salah satu metode kontrasepsi jangka panjang, progestin base, dan itu sangat aman dipakai sampai menopause ya. Jadi nggak ada masalah. Kadang-kadang memang orang ragu, ini nggak mens kan? Karena pakai implan mungkin ini amenorrhea. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu ini amenorrhea apa karena implan atau memang dia sudah menopause. Tapi kalau ragu-ragu lanjutkan saja, bablas sampai umur 50-51 pun nggak apa-apa. Apalagi kalau pasiennya mau mengkonsumsi terapi hormonal ya karena keluhan-keluhan menopause. Implan itu kita anggap sebagai treatment dari progesteronnya, tinggal pasien mengkonsumsi pil estrogen saja. Mirip seperti kalau dia dipasangkan LGIUS ya, AKDR yang mengandung hormon progesteron itu bisa lanjut sampai menopause, dia terapi sebagian dari terapi hormonal sehingga pasien tinggal mengkonsumsi pil estrogen saja. Tidak perlu khawatir. Baik, jadi untuk pasien yang mendekati usia menopause, apa kontrasepsi yang bisa disarankan, Prof? Ya. Yang bisa diteruskan gitu, Prof, sampai dia betul. menopause. Ya, saya kira yang bisa diteruskan satu adalah implan, yang kedua adalah AKDR yang mengandung progesteron, atau kalau mau yang ketiga adalah pil kontrasepsi yang dosis estrogen dosis rendah. Kalau pil kontrasepsi dengan estrogen yang dosisnya sangat rendah, itu bisa kita teruskan saja sampai dia menopause, nggak ada masalah. Ya 1-2 tahun dia menopause, mengkonsumsi itu nggak masalah, anggap sebagai terapi hormonal. Jadi tidak perlu khawatir. Begitu. Spiral biasa juga nggak apa-apa. Spiral biasa kan yang tanpa hormon ya. Spiral biasa mau Anda pasang sampai menopause, nggak diambil nggak apa-apa. Nggak diambil pun sebenarnya nggak bermasalah, sepanjang dia tidak ada keluhan. Sepanjang tidak, karena dia kan udah inert nih. Nggak akan bereaksi gitu. Baik, terima kasih Prof. Ada yang bertanya Prof, pasien memakai alat kontrasepsi implan sudah 6 bulan dan perdarahan terus Prof, apakah harus diganti atau tidak Prof? Iya, tadi yang pertama konseling sangat penting ya. Implan suntik itu adalah alat kontrasepsi atau metode kontrasepsi yang sangat mungkin terjadi side effect breakthrough bleeding ya, breakthrough bleeding. Jadi 3 bulan, 6 bulan pertama itu sangat mungkin terjadi breakthrough bleeding, begitu. Jadi kita harus yakinkan pasien bahwa 3-6 bulan ini sangat mungkin terjadi perdarahan yang biasanya setelah 6 bulan dia akan malah pasiennya amenorrhea. Ya 3-6 bulan flashback, biasanya setelah 6 bulan amenorrhea dia. Itu pertama, yakinkan itu. Yang kedua, bila dalam prakteknya pasien merasa terganggu dengan breakthrough bleeding yang flashback terus-menerus, tadi saya sampaikan, bisa tambahkan pil estrogen saja, estradiol Valderat saja, atau kalau Anda bingung, tambahkan pil KB saja. Berikan pil KB 1x1 atau estradiol Valderat 1x2 mg, ya berikan selama
let's say 5 hari sampai 7 hari, dievaluasi darahnya berhenti atau tidak. Kalau tidak berhenti boleh dinaikkan. Naikkan pil KB-nya 2 kali 1 atau estradiol valeratenya dinaikkan menjadi 2 kali 2 mg, itu sah-sah saja. Ketika stop bleedingnya, baru di stop estradiol valeratnya atau pil KB. Begitu. Jadi nggak perlu diganti ya, Prof? Stop implan. Baik, terima kasih, Prof. Ada pertanyaan, Prof. Wanita yang haidnya tidak teratur, maaf ini sudah ditanyakan tadi. Apabila hamil saat menggunakan implan, Prof, apakah ini dapat mempengaruhi kehamilannya, Prof? Wanita dia pakai implan kemudian hamil. Ya saya kira implannya mesti dicabut, ya mesti dicabut. Kalau implan kan kita bisa cabut dengan mudah, ya. Kalau spiral kan tidak, ya spiral relatively akan mengganggu kehamilannya kalau kita cabut. Sedangkan kalau implan itu dia terus-menerus mensekresikan hormon progesteron, ya, sehingga kalau dia hamil dan masih tetap terpasang itu sangat kita takutkan bisa mengganggu kehamilannya. Sehingga kalau bisa dicabut, kita cabut begitu implannya ketika dia hamil. Kan implannya nggak sulit kan nyabutnya begitu. Baik, terima kasih, Prof. Pertanyaan dari Haryati Siantur ini, Prof. Ada pasien suntik KB 1 bulanan, sudah berjalan 2 tahun. Pasien mengeluh sering sakit pinggang, tapi pasien tetap haid. Setelah selesai haid, lanjut KB 1 bulan lagi. Apa solusi ke depannya, Prof? Apakah dilanjutkan kontrasepsi yang sama atau diganti, Prof? Supaya tidak ada keluhan nyeri pinggang. Boleh. Pasien suntik KB yang 1 bulanan, mengeluh sakit pinggang, Prof. Tapi selama 2 tahun ini, apa yang bisa disarankan untuk pasien ini? Apakah perlu mengganti metode KB-nya atau nah gini, sakit pinggang ini penyebabnya banyak, ya kan? Sakit pinggang ini harus kita eksplorasi begitu, ya. Kita eksplorasi benar-benar apakah memang benar sakit pinggangnya itu karena suntikan KB. Sakit pinggang itu ya, mulai dari yang pegelino gitu, keseleo, ya kan, encok, sampai dengan infeksi saluran kemih, batu ginjal, gitu sangat banyak. Atau ada HNP, begitu, itu harus dieksplorasi. Ya, dieksplorasi, diinvestigasi apa sebenarnya penyebabnya. Karena tidak bisa begitu saja kita menjadikan HB suntik 1 bulan itu sebagai kambing hitam. Ya, jadi anjuran saya silahkan itu dieksplorasi terlebih dahulu. Kemudian yakinkan penyebabnya apa, baru kemudian kita bisa memutuskan ini apakah terkait dengan dengan KB suntik 1 bulan atau tidak gitu. Baik, terima kasih, Prof. Prof, ada pertanyaan terkait dengan stimulasi induksi ovulasi nih, Prof. Apakah bisa diminum clomifen, di pasien diberikan clomifen citrat bersama dengan kontrasepsi pil? Jadi gini, tentu itu mekanisme kerjanya berlawanan, ya. Kita tahu tadi pil kontrasepsi kombinasi kan isinya estrogen. Estrogen itu menghambat FSH, ya. Gitu. Dengan adanya estrogen yang kita berikan, dia akan umpan balik negatif ke hipofisis sehingga FSH tidak disekresi. Kalau FSH tidak disekresi, maka sel telur tidak akan berkembang sehingga pasien anovulasi. Sedangkan clomifen citrat itu anti estrogen. Justru estrogen ditekan supaya feedback negatifnya hilang sehingga FSH naik, telur berkembang. Begitu. Karena itu tadi saya katakan, pada pasien-pasien yang haidnya tidak teratur, pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ovulasi, tanyakan dulu apa keluhan dia. Apakah keluhannya semata-mata hanya ingin haidnya teratur ataukah dia ingin hamil? Kalau dia ingin hamil, obatnya clomifen citrat. Berikan obat supaya dia ovulasi. Kalau dia tidak ingin hamil tetapi hanya ingin haidnya teratur, berikan pil kontrasepsi paling gampang. Karena pil kontrasepsi bisa membuat haidnya teratur sekaligus mengatasi keluhan-keluhan anovulasi akibat hiperandrogen intraovarium. Begitu, Dr. Fadli. Baik, terima kasih, Prof. Ada pertanyaan, Prof. Ada nona rencana umroh tapi pas dengan jadwal haid. Apakah bisa diberikan kontrasepsi hormonal? Ya. Atau diberikan Norelut? Ya. Oke. Jadi gini,
ini adalah salah satu ini pertanyaan untuk bagaimana menunda haid. Ya, penundaan haid itu antara lain bisa dilakukan dengan extended regimen contraception. Ya, studi kita membuktikan bahwa dengan memberikan pil kontrasepsi yang regimen panjang, extended regimen, itu jauh lebih efektif dalam membuat pasien tidak haid, menunda haid, dibandingkan dengan pemberian hormon progesteron. Karena kalau kita berikan pil kontrasepsi kombinasi, di dalamnya ada estrogen dan progesteron. Ya, dia akan menekan, yang pertama estrogennya menekan FSH sehingga tidak terjadi perkembangan sel telur, tidak ada ovulasi. Yang kedua, estrogen dan progesteron juga menekan dinding endometrium tidak tumbuh, tetapi dijaga stabilitas oleh estrogen sehingga dia tetap stabil, dia tidak ovulasi, dia tidak haid, endometriumnya stabil, extended regimen oral contraception. Tetapi kalau progestin only itu sifatnya dia hanya menekan saja, dia hanya menekan endometrium sehingga dinding endometriumnya tidak tumbuh menjadi tipis, tetapi bahayanya adalah ketika pasien si perempuan tidak ovulasi dan tidak ada korpus luteum, maka tidak ada produksi estrogen. Akibatnya endometrium yang ditekan berlebihan akan tipis dan terjadilah dinding pembuluh darah endometrium yang rapuh, terjadilah breakthrough bleeding. Itulah sebabnya kalau kita berikan progestin base saja untuk menunda haid sering terjadi flag dibandingkan dengan kita berikan kombinasi estrogen dan progestin. Begitu, sebenarnya seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Ada pertanyaan Prof dari Rosmaida Sianturi. Pil KB jenis apa yang dianjurkan untuk pasien yang mengidap diabetes dan hipertensi dan usianya 40 tahun, Prof? Ya, tentu kalau kita lihat itu semua itu kontraindikasi estrogen. Itu semua kontraindikasi estrogen. Jadi tidak boleh ada diabetes di atas 40 tahun, bukan kontraindikasi mutlak ya, tapi ada hipertensi begitu. Tentunya pilihannya ada progestin base ya. Progestin base Anda bisa pasang implan, Anda bisa suntik 3 bulan atau AKDR. AKDR yang mengandung hormon progestin dia lebih baik. Pasiennya menjadi amenorrhea, tidak ada bleeding, bisa lanjut sampai menopause begitu. Tapi hindari estrogen pada kondisi seperti ini. Baik, terima kasih Prof. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya Prof. Kalau LNG LUS dipakai lebih dari 2 tahun, apa boleh Prof? Karena pakai levonorgestrel juga. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Levonorgestrel di dalam LNG IUS itu topikal. Ya. Kadar levonorgestrelnya sangat rendah, hanya dilepaskan di bawah 20 mikrogram per hari. Dan itu tidak masuk ke dalam pembuluh darah, hanya dilepaskan di endometrium. Jadi efeknya lokal, dia hanya menekan endometrium saja hingga dinding rahimnya tipis. Ya bahkan dia tidak berdarah ya, tidak haid atau diamenorrhea. Berbeda dengan progestin suntik DMPA. DMPA itu sebagian besar progestinnya masuk ke dalam pembuluh darah. Dan kalau ada di dalam darah, maka dia akan menekan hormon estrogen dengan sangat kuat secara sistemik. Dan itu menyebabkan masalah terutama untuk densitas mineral tulang. Jadi itu perbedaannya. Kalau LNG-IUS karena dia topikal, dia lokal, sifatnya ada di uterus, jadi aman terhadap tulang. Dia bisa sampai 5 tahun, bahkan 8 tahun. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya Prof, ada Bidan Rasta dari Medan. Bertanya, pada pasien yang punya riwayat operasi kista rahim, apakah bisa diberikan pil kombinasi atau kontrasepsi hormonal? Saya kira bisa. Nggak ada masalah. Ya, justru pil kontrasepsi kombinasi bersama LNG-IUS atau LNG-IUS itu direkomendasikan sebagai obat-obatan untuk mencegah secondary prevention of pain after surgery. Dia boleh digunakan untuk mencegah terjadinya nyeri pasca pembedahan kista. Jadi dan pil kontrasepsi kombinasinya boleh diminum selama 18 bulan minimal. Ya, 18 bulan itu 1,5 tahun. Dan LNG-IUS dipasang itu untuk mencegah terjadinya nyeri pasca operasi kista endometriosis. Dengan catatan pasien tidak ingin hamil. Kalau pasien ingin hamil, pilihannya bukan itu. Pilihannya lakukan program kehamilan secepat mungkin. Karena obatnya kista adalah hamil. Begitu. Baik, terima kasih. Prof, ini ada pertanyaan lanjutan dari pertanyaan sebelumnya yang pasien menggunakan KB suntik 3 bulanan lalu mengalami disparoni.
Risparin. Kalau memang pasien ini mengalami vagina kering sehingga nyeri, Prof, apa solusinya, Prof? Ya, yang paling mudah kalau memang efek lubrikasinya bermasalah, ya, berikanlah estrogen topikal. Ya, estrogen topikal itu ada estrogel, ada Ovestin, ya, ada preparat estrogen yang bisa diberikan secara topikal, ini sangat baik. Tetapi yang mesti kita cari penyebabnya adalah kenapa dia vagina menjadi kering. Apakah memang karena produksi estrogennya sedemikian rendah, ya, akibat penyuntikan DMPA, ataukah karena memang produksi estrogen yang nggak ada sama sekali akibat telurnya sedikit. Itu yang mesti dicari penyebabnya, gitu ya. Yang terbaik berikan estrogen gel, tapi kalau tidak ada ya KY jelly untuk selama hubungan seksual dengan tujuan membuat lubrikasi saja, gitu. Baik, makasih Prof atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Ada pasien menggunakan Norelut, Prof, sebelum umroh, namun ternyata keluar flek saat umroh. Apa yang sebaiknya dilakukan, Prof? Ya, jadi kalau dia flek, tadi saya katakan, ini flek ini terjadi karena adalah terjadi progesterone breakthrough bleeding, ya, progesterone breakthrough bleeding, karena tidak cukup adekuat estrogennya. Pembuluh darahnya rapuh. Karena itu paling gampang berikan pil estradiol Valrat, Proginova, atau berikan pil kontrasepsi kombinasi, berikan saja. Suruh dia minum selama umroh ditambah gitu ya, Prof, ya? Iya, naikkan 2 atau berikan 2 kali 1, silakan, begitu. Baik, jadi harus tetap maintain komunikasi dengan pasien selama umrohnya. Ya, betul. Gitu, Dr. Fadli. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Apakah boleh, ini ada pertanyaan dari Dr. Ahmad Ramadhanu, apakah boleh kami di FKTP langsung start terapi KB kombinasi untuk keluhan menstruasi tidak teratur tanpa pemeriksaan penunjang seperti USG untuk eksplorasi penyebab karena kanker atau kista dan lain-lain? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali, ya. Saya kira yang pertama itu harus ditapis dulu. Siklus haidnya tidak teratur nih, kenapa begitu, ya. Jadi yakinkan betul siklus haidnya benar-benar tidak teratur, ya, terjadi oligomenorrhea atau di amenorrhea sekunder. Amenorrhea sekunder itu kan 3 siklus haid berturut-turut dia tidak haid, ya, artinya kalau di seperti itu ada terjadi gangguan ovulasi. Kalau ada gangguan ovulasi, sabar dulu, jangan berikan terlalu cepat pil kontrasepsi kombinasi, cari penyebabnya apa. Ya, ini tentu ya, ini kalau sudah sampai demikian curiga gangguan ovulasi, terpaksa Anda harus berkomunikasi dengan dokter spesialis, ya, mencari tahu penyebabnya apa. Apakah karena hormon prolaktiknya tinggi, apakah karena sindrom ovarium polikistik, apakah karena telurnya sedikit, apakah karena gangguan sinyal di otak. Nah, ini bisa dicari penyebabnya. Setelah ketahuan, baru nanti kita bisa approach-nya apa. Kalau di sindrom ovarium polikistik dia belum menikah, ya pil KB paling gampang berikan. Tapi tolong ditekankan dulu penyebabnya apa, gitu. Baik, terima kasih. Prof, mungkin ini pertanyaan terakhir, Prof. Ya. Ada pasien memiliki kista endometriosis sekitar 2 bulan, ia sudah cek yang menyatakan ia memiliki kista, namun belum bisa menterapinya karena saat pandemi COVID ini. Pertanyaannya, apa yang bisa diberikan? Apakah bisa diberikan pil KB sebagai terapi sementara, mengingat pasien setiap kali haid sangat nyeri? Ya, saya kira ini kasus seperti ini asal sudah jelas, ya, asal sudah jelas bisa. Jadi nyeri haid itu ini berbeda dengan haid tidak teratur tadi, ya. Haid tidak teratur kita harus cari penyebabnya. Tapi kalau ada dysmenorrhea, salah satu empirical treatment dari dysmenorrhea adalah pil kontrasepsi. Ya, kalau nyeri haidnya hilang dengan minum pil kontrasepsi kombinasi, hampir pasti nyeri haidnya terjadi karena endometriosis. Jadi silakan, apalagi ini sudah jelas, kalau memang ada gambaran kista, lakukan telekonsultasi. Sebenarnya Anda di FKTP Anda bisa melakukan telekonsultasi dengan pasien-pasien seperti ini, ya, menggunakan platform apa saja, apakah video call, apakah Skype, apakah Zoom dan sebagainya. Yakinkan ini benar memang kista. Kalau dia ada gambar USG-nya, lihat begitu. Kalau perlu konsultasi ke obgynnya, kirim gambarnya, dok, ini benar nggak kista. Ya, saran pertama, minum pil kontrasepsi kombinasi. Silakan, jenis apa saja. Boleh apa saja, boleh Microgynon, Simfonia, Yasmin, dan yang lain-lain. Boleh, silakan. Itu diminum. Kalau itu hilang nyerinya, hampir pasti dia ada kista. Gitu. Baik, terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan satu nyelip nih, Prof. Kelihatannya ini ada kasus, Prof. Dari Eva Mardiana. Apa mungkin kontrasepsi suntik bisa membuat stroke
Mungkin maksudnya cerebrovascular attack mungkin ya, beberapa hari setelah disuntikkan. Saya kira tidak ya. Progestin based contraception itu salah satu jenis kontrasepsi yang risiko tromboembolinya jauh lebih ringan dibandingkan yang estrogen based ya. Kalau estrogen based ya, bahkan pada pasien-pasien yang memiliki risiko tromboemboli itu alternatifnya adalah progestin based contraception. Jadi kalau progestin sih saya kira sangat aman. Baik. Terima kasih Prof atas penjelasannya yang sangat gamblang. Ini karena waktunya sudah lebih dari jam 3. Ini kami persilakan kepada... Iya, ada beberapa yang belum terbaca, chat, Prof. Di kolom chat. Iya. Kami persilakan kepada Prof Iko untuk bisa menyampaikan kesimpulan dan pesan-pesan Prof terkait materi kita. Ya, terima kasih Dr. Fahri. Jadi teman-teman semuanya, saya kira diskusi yang menarik pada siang hari ini kita bisa simpulkan nomor 1 adalah kita sadar betul bahwa kontrasepsi itu adalah investasi yang sangat berharga untuk kesehatan bangsa, kesehatan kemajuan suatu negara ya. Jadi kalau ingin maju, investasi ya, di bidang kontrasepsi atau family planning. Yang kedua, jenis kontrasepsi itu sangat banyak. Pada umumnya semua orang, semua perempuan boleh memilih mau kontrasepsi apa saja. Apakah hormonal, apakah non hormonal, apakah mantap, apakah alamiah, ya, apakah barier. Jadi boleh pilih apa saja, bebas. Tergantung dari nanti lihat kondisinya. Kondisinya itu bisa dilihat dengan kriteria tadi, medical eligibility criteria. Ada di WHO, ada CLOP, lingkaran CLOP, Anda bisa download di Android. Ya. Yang ketiga, manfaat kontrasepsi demikian banyak ya terkait untuk non kontraseptif benefit. Terutama untuk pil kontrasepsi kombinasi sangat banyak. Berulang kali tadi saya sebutkan. Antara lain bisa menghilangkan nyeri haid, ya, menekan risiko terjadinya kanker endometrium, kanker kolorektal, kanker ovarium, menekan risiko kista, menekan penyakit radang panggul, mengobati jerawat dan sebagainya. Inilah efek non kontraseptif benefit dari sebuah kontrasepsi. Dan terakhir saya kira teman-teman di lini primer di FKTP itu adalah tulang punggung dari layanan kontrasepsi ini. Tadi Anda bisa lihat dari clinical pathway-nya bagaimana peran layanan primer ya, melakukan konseling, informasi, edukasi, penapisan sampai dengan pemasangan. Jadi harapannya sebagian besar pemasangan kontrasepsi itu ada di FKTP. Kecuali pada kasus-kasus penyulit, kasus-kasus komplikasi. Nah, itu harus didorong ke FKRTL. Saya kira demikian kata kunci yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan atensi teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Prof Iko atas kesediaannya untuk hadir, menyampaikan materi dan berdiskusi bersama kita di sini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari diskusi hari ini. Semoga begitu juga dengan dokter-dokter dan rekan-rekan sekalian yang menghadiri kegiatan kita hari ini. Kami mohon maaf, pertanyaannya ada beberapa yang belum sempat saya sebutkan. Sepertinya pertanyaan question of the day itu perdarahan, Prof. Flag setelah pemakaian implan. Question of the day. Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Mungkin nanti jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi panitia. Mungkin nanti kami bisa tanyakan dan bisa kami respon dengan cara lain. Atau kita bisa berjumpa lagi di acara serupa di lain waktu. Ya. Untuk materi dan rekaman nanti akan kami kirimkan kepada peserta melalui email. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Exceltis atas partisipasi dan dukungannya terhadap kegiatan kita hari ini. Sekali lagi kepada Prof Iko, terima kasih Prof atas kesediaan untuk meluangkan waktu. Kepada peserta sekalian, terima kasih banyak. Kami tutup kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semuanya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Tapi betul, terima kasih Dr. Fahri. Ya, makasih banyak Prof. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.